Nah, dengan modal sehat inilah kita bisa produktif ya, membuat perusahaan produktif. Nah, kalau kita lihat di lingkungan kerja kita, itu ada tiga faktor. Tiga faktor ini selalu akan berinteraksi, yaitu manusia, mesin, dan material. Antara material dengan manusia atau karyawan, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, akan bisa timbul penyakit akibat kerja. Antara mesin dengan manusia, itu akan berpengaruh terhadap keselamatan, safety. Itu bisa terjadi accident atau kecelakaan kerja. Antara material dengan mesin itu akan mempengaruhi lingkungan. Nah, ini akan menjadi polusi dan sebagainya. Nah, pada bagian safety, ini kita harus lihat kondisi-kondisi yang nggak safe, unsafe condition, unsafe action, dan bagaimana uh, goodwill ya dari perusahaan khusus juga demikian. Nah, dari ini kita harapkan safety goal-nya adalah zero accident. Tapi mohon maaf, saya salah satu yang selalu protes, sebaiknya penghargaan zero accident ini dihapus saja. Karena ini kita hasil akhir dan banyak juga yang mohon maaf tanda kutip berbohong gitu ya, walaupun ada kecelakaan disembunyikan dan tidak ada gunanya gitu. Mungkin sebaiknya ke depan dari Kemenaker bisa mengganti zero accident ini dengan bagaimana kita bisa menemukan near miss terbanyak, bisa melakukan pencegahan-pencegahan lebih baik ya sampai sudah terjadi fatality dan sebagainya, zero accident-nya tidak bermanfaat lagi. Nah, kalau dari segi kesehatan, kita faktor-faktor yang berpengaruh ini kita perhatikan adalah fisika, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial. Nah, ini harus kita kendalikan. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita coba akan bahas bersama. Nah, dari environment itu adalah dari polusi. Nah, selama ini kalau kita lihat dari kita biasanya bilang safety, health, environment, HR, health, safety dan environment, C dan sebagainya, itu paling banyak yang diperhatikan adalah safety. Kenapa? Karena dalam safety ini kejadiannya adalah cepat gitu. Kecelakaan itu cepat. Jadi kelihatan nyata gitu. Sehingga kalau kita lihat mungkin budget safety itu besar sekali gitu dibandingkan dengan health dan environment ya. Nah, kalau health ini kan penyakit akibat kerja itu biasanya berjalannya pelan-pelan, kronis, lama ya. Nah, itu membutuhkan waktu, jadi nggak kelihatan lah. Kadang-kadang kerja dokter juga nggak kelihatan. Dokter ngapain aja di sini? Wadah kita mencegah eh, penyakit akibat kerja dan sebagainya. Nah, di segi environment ini juga penting. Kalau tidak diperhatikan, justru ini mempengaruhi ketiga hal ini. Nah, sekali lagi saya ulang, nah dari pajanan yang dialami oleh pekerja itu ada lima, fisika, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial. Selain dari pajanan tempat kerja, pekerja juga mempunyai kapasitas kerja. Jadi bagaimana kondisi tubuhnya, bagaimana fungsi hatinya, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana dia punya apakah punya anemi dan sebagainya. Dan ini juga dipengaruhi oleh perilaku kerja. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kita lihat dari kecelakaan kerja itu paling banyak adalah dari unsafe act ya, dari perilaku kerja yang tidak uh, tidak baik sehingga bisa menyebabkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, ini harus dicegah. Nah, cegahnya bagaimana? Jangan sampai terjadi penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja dengan melakukan penata laksanaan. Nah, sebab kalau sudah terjadi penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, itu akan timbul kecacatan dan kematian di mana orang ini akan tidak menjadi tidak produktif lagi. Kalau kita lihat masalah-masalahnya, masalah ketiga, kita lihat kalau di masyarakat umum dan masyarakat kerja. Yang jangka pendek pada masyarakat umum itu adalah kecelakaan umum. Kita tahu penyebab kematian terbesar itu bukan sakit, tapi adalah dari kecelakaan, khususnya di jalan raya. Nah, bagaimana kecelakaan umum yang bisa terjadi secara akut atau secara kronis penyakit-penyakit umum. Kita sekarang ini beralih nih dari penyakit-penyakit infeksi ke arah penyakit-penyakit degeneratif. Ya, penyakit infeksi itu sudah mulai berkurang. Tapi yang degeneratif seperti kencing manis, darah tinggi, stroke, dan sebagainya itu mulai makin banyak. Dan di masyarakat pekerja bagaimana? Yang akut adalah terjadi kecelakaan kerja. Yang kronis adalah penyakit akibat kerja. Nah, karena kita berbicara hari ini tentang perusahaan, maka kita akan melihat dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit umum kita tahu ya genetik, bawaan, infeksi dari bakteri, virus, jamur, alergi, degeneratif, keganasan, dan sekarang ini diperhatikan kasus-kasus kanker itu semakin banyak. Nah, ini juga kita harus menjadi kewaspadaan kita. Nah, penyakit akibat kerja tadi selalu dulu diulang, yaitu hazard fisika, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah untuk mendiagnosa penyakit akibat kerja,
Ya, kalau kecelakaan kerja langsung kita bisa diagnosa cepat. Nah, untuk diagnosis penyakit akibat kerja, kita harus melalui 7 langkah. Yang pertama adalah menegakkan diagnosis. Diagnosisnya apa gitu? Misalnya mengalami ketulian karena kebisingan di tempat kerja. Dan kita tentukan nomor 2, bisingnya berapa? Misalnya kita harus mengadakan pengukuran, ya kita melakukan pengukuran. Nah, lalu setelah pengukuran kita mencari hubungan. Benar nggak sih kebisingan bisa menyebabkan ketulian, ya khususnya ketulian pada sistem saraf, ya sensorik neurosensorik ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran, kita tentukan dosis pajanannya. Kita tahu NAB-nya misalnya kalau kebisingan itu 85 dB yang tidak boleh dilewatin gitu ya. Nah, itu kita harus ukur. Benar nggak itu? Nah, kita juga harus mencari faktor individu. Individu, apakah individu ini punya hobi yang misalnya main musik atau mendengarkan musik keras, atau anak-anak muda Gen Z ini suka pakai earphone. Earphone mungkin dipakai sampai tidur pun dipakai gitu. Jadi waktu tidur, walaupun kita tidur, tetap telinga kita akan terpengaruh oleh suara dari earphone itu. Dan faktor lain di luar pekerjaan. Jadi apakah punya pekerjaan lain di luar? Misalnya punya usaha sendiri dan sebagainya, yang juga bisa memaparkan kebisingan. Nah, kalau faktor 1, 2, 3, 4 itu terpenuhi dan 5, 6 itu bisa disangkal, maka kita bisa masuk ke dalam penyakit akibat kerja. Ya, ini sangat untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja ini gampang-gampang susah. Sebetulnya gampang kalau kita bisa mengikuti 7 langkah ini. Susahnya kadang-kadang dari pihak perusahaan sendiri ya resisten untuk tidak melaporkan begitu ya. Nah, tapi kita tahu semua karyawan kita itu, saya harap sih semuanya ya, itu menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek. Nah, kalau kita masuk menjadi anggota Jam Sostek, maka itu kita bisa melakukan klaim kalau ada penyakit akibat kerja. Bahkan sekarang ini kalau ada dugaan saja, kita bisa masukkan klaim itu, nanti BPJS Ketenagakerjaan akan pelajari ini masuk apa enggak. Ya, jadi sebaiknya jangan sampai kita tidak mendaftarkan ya karyawan kita, atau kita sendiri kita cek kita terdaftar nggak dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kalau enggak, kita wajib daftar karena jaminannya luar biasa gitu. Ya agak berbeda dengan BPJS Kesehatan karena di sini dijaminnya adalah unlimited tanpa batas sesuai dengan indikasi medis, bahkan sampai ke proses return to work. Jadi kalau dia mengalami kecacatan, dia harus kembali bekerja, dia memerlukan kursi roda dan sebagainya, itu juga termasuk penggantian. Oke. Nah, kita lihat bagaimana sih konsep tempat kerja yang sehat. Gambaran umum rantai kesehatan lingkungan kerja biasanya seperti lingkaran setan ini. Ya, lingkungan kerja yang tidak sehat itu membuat penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja didiagnosa oleh dokter, akan dilakukan pengobatan dan penyembuhan. Pekerja sehat kembali, tapi dia kembali ke lingkungan kerja yang tidak sehat. Dia ini tidak akan terlepas dari uh, lingkaran ini. Nah, bagaimana cara kita melepaskan itu? Kita harus melakukan juga selain pasien yang diobati, lingkungan kerja juga harus diobati. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melakukan diagnosa juga dan pengobatan. Itu pengenalan dan evaluasi masalah di tempat kerja. Kita upayakan pengendalian dan pencegahannya sehingga lingkungan kerja menjadi sehat. Ya, kalau tidak akan kembali ke lingkaran setan ini. Tapi kalau kita mengikuti idealnya rantai kesehatan dan lingkungan kerja, itu pekerja yang sehat akan masuk ke lingkungan kerja yang sehat. Jadi uh, note-nya adalah kalau kita temukan penyakit akibat kerja, bukan cuma pasien yang diobati, tapi lingkungannya juga demikian. Dan sebaiknya sebelum kita menemukan atau mendapatkan kerja dengan penyakit akibat kerja, kita sudah melakukan juga pengobatan atau treatment terhadap lingkungan kerja. Itu tadi melakukan identifikasi dan evaluasi dari pengukuran linker ya lingkungan kerja. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan program kesehatan kerja, ini ada 2 aspek ya, dua dua segmen yang berperan. Yaitu occupational medicine, yaitu dokter di sini, dokter kesehatan kerja. Ya, dokter kesehatan kerja sekarang ini untuk menjadi dokter perusahaan cukup dengan hiperkes. Ya, hiperkes itu berlaku seumur hidup. Ya, tapi sebenarnya kita juga tidak bisa berpatok pada hiperkes karena hiperkes itu kita cuma melakukan training sekitar 2 minggu lah, 10 hari kerja ya. Nah, itu mungkin buat dokter-dokter yang baru dan sebetulnya mahasiswa kedokteran sudah dibekali ya dan punya kompetensi. Nah, tapi karena belum pernah ke lapangan, jadi mungkin masih minim pengalaman. Nah, itu sekarang ini kalau sudah berpengalaman, kita juga perlu pegangan, nah, itu kompetensi.
Nah, sekarang kita sudah melakukan eh, kompetensi untuk dokter perusahaan. Jadi silakan teman-teman yang sudah menjadi dokter perusahaan, yang sudah punya pengalaman, kita perlu meningkatkan menjadi kompetensi dokter perusahaan. Nah, kita dokter perusahaan itu akan melakukan health surveillance dengan penyakit-penyakit yang ada. Tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari occupational hygiene. Nah, occupational hygiene ini teman-teman dari industrial hygiene, ya, ahli K3 lingkungan. Nah, ini teman-teman ini akan melakukan efektif kontrol terhadap pekerjaan. Bagaimana exposure-nya terhadap penyakit tadi. Supaya ini tidak menjadi lingkaran setan. Jadi ini harus ada dua ini baru kita bisa menyimpulkan sudah kita lakukan adalah occupational health. Jadi harus ada dua komponen yang bekerja sama. Nah, kalau kita lihat industrial hygiene spesialis kerjanya apa aja sih gitu ya. Nah, teman-teman dari industrial hygiene spesialis ini mengidentifikasi hazard. Jadi di tempat kerjanya hazardnya apa? Tadi ya kita tetap pegang pada 5, fisika, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial. Nah, potensial hazard ini harus diukur. Bagaimana intensitasnya? Frekuensinya berapa? Lama paparannya berapa? Pengendaliannya bagaimana? Nah, ini kerjaan dari teman-teman industrial hygiene spesialis. Nah, dari paparan hajat ini berdasarkan waktu ya, dia biasanya masuk terbanyak adalah melalui pernafasan ya. 90% hampir masuk melalui pernafasan. Ya, sisanya bisa melalui kulit. Nah, dan sebagian kecil itu melalui oral. Oral itu biasanya karena kecerobohan, misalnya habis pegang bahan kimia, terus langsung nyomot makanan dan sebagainya. Nah, kalau dia masuk ke tubuh manusia, dia akan menimbulkan gangguan pada pekerja. Ya, seperti pekerja yang berisiko, kita harus melakukan suatu pemetaan jenis pekerjaan-pekerjaan yang berisiko. Berapa dosis yang diterima? Nah, ini personal pengukuran secara personal itu diperlukan. Jadi bukan hanya pengukuran dari lingkungan, ya. Nah, dampak kesehatannya apa dan hubungan sebab akibatnya bagaimana? Nah, ini dilakukan oleh occupational health doctor atau dokter kesehatan kerja atau yang gampangnya adalah dokter perusahaan. Jadi buat teman-teman dokter perusahaan, ayo kita tingkatkan kita punya kemampuan, kompetensi kita. Jangan hanya kita menunggu di klinik ya, berobatin pasien batuk pilek saja, itu sama sekali tidak memberi dampak buat kesehatan kerja. Nah, kalau kita lihat dari mind map ini ya, nah pemetaan potensi bahaya tempat kerja atau hazard identification. Nah, ini dilakukan oleh dokter safety dan industri hygiene. Mungkin kalau buat teman-teman di bagian safety itu mungkin sudah tidak asing lagi. Biasanya disebutnya HIRAT, HIRAT dan sebagainya. Nah, di kita nanti namanya adalah health eh, HRA, Health Risk Assessment, ya. Nah, teman-teman dari industri hygiene melakukan pengukuran potensi bahaya di tempat kerja atau hazard mapping, ya. Nah, ini nanti berhubungan nanti juga teman-teman dari Bintang nih ya, dari Bintang Inspeksi Indonesia yang melakukan membantu dalam melakukan pengukuran potensi bahaya kerja. Karena untuk mendapatkan pengesahan dari Disnaker kita harus melakukannya dengan pihak ketiga. Jadi hasil pemeriksaan internal itu tidak bisa diakui. Tapi pemeriksaan internal itu penting. Sebelum kita diperiksa oleh teman PJK 3 misalnya dari Bintang, nah kita nanti pas kita periksa misalnya ada kebisingan pada waktu pemeriksaan internal, kita sudah bisa melakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana menurunkan kebisingan tempat kerja. Sehingga waktu diperiksa oleh PJK 3 dari linker, itu nanti hasilnya bisa baik dan sehingga laporan kita baik. Jadi seperti kita mau ujian, kita sudah melakukan bimbingan belajar lah seperti itu ya. Nah, dari dokter kesehatan kerja akan melakukan pemetaan status kesehatan kerja atau health mapping. Nah, kita akan melihat kelompok-kelompok orang-orang yang berisiko terhadap hazard di tempat kerja. Nah, dari situ kita membuat perencanaan atau program pengendalian K3, termasuk pengendalian individu. Ya, nah ini perlu peran dari pengusaha, ya direksi, manajemen. Nah, direksi manajemen ini punya peran penting, jadi harus punya komitmen. Sebab kalau dari perusahaan manajemen tidak berkomitmen, itu susah. Program ini nggak akan jalan, tidak akan didukung. Ya mungkin buat manajemen, program-program dari safety, health, dan environment ini cuma menghabis-habiskan uang. Tapi justru salah. Kalau kita tidak lakukan, ini nanti uangnya yang keluar akan lebih banyak. Misalnya kita dapat kena kanker, kena cacat dan sebagainya, itu pasti lebih banyak daripada usaha yang bisa kita lakukan dalam pencegahan dan promosi. Ya, nah ini akan dilakukan oleh dokter, safety dan industri hygiene bersama-sama. Nah ini juga butuh dukungan dari serikat pekerja. Ya jadi serikat pekerja, mungkin saya perlu bicara terang-terangan, jangan cuma membela pekerja secara membabi buta. Jadi harus membantu program ini. Jadi kalau misalnya ada pekerja yang dihukum
karena tidak mau pakai APD. Nah, serikat pekerja harus mendukung gitu. Jangan sampai dibelain gitu. Gak apa-apa lah segala macam. Nah, ini akan nanti merugikan pekerja itu sendiri. Dia bisa mengalami kecelakaan kerja, dia bisa mengalami penyakit akibat kerja. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama semua pihak mendukung agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, pekerja yang sehat. Nah, dari ini kita nanti akan membagi menjadi beberapa program, ya. Itu program pencegahan kecelakaan kerja dan program penyakit akibat kerja pencegahannya. Nah, ini bisa melalui behavior safety training 5R, bagaimana kita mengatasi tumpahan, ledakan, pembakaran, confined space, ya, pest control, safety driving, riding, komunikasi emergency, mengalami kelelahan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan bekerja sama dengan eh, klinik ya dan industrial hygiene untuk mencegah dan kendali PHK. Bagaimana kita mengendalikan bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial, serta jangan lupa gizi kerja. Kita perlu menerapkan program HACCP. Mungkin sekarang ini Ibu Bapak lagi dengar ya santer-santernya. Bagaimana program MBG itu membuat anak-anak banyak yang keracunan. Ya. Karena program HACCP-nya dalam menyiapkan makanan itu tidak diperhatikan. Ya, jadi ini yang penting, jadi jangan bikin program tapi tidak tahu pengendaliannya malah akan membahayakan. Nah, selain itu kita juga punya program-program yang lain, yaitu gerakan masyarakat sehat di tempat kerja, gerakan pekerja wanita, yang gerakan pencegahan HIV, yang untuk pencegahan TBC. Kenapa TBC penting? Karena Indonesia adalah peringkat kedua saat ini di dunia penderita TBC terbanyak. Dan program-program lain untuk mendukung program secara nasional. Nah, jadi saya lebih pertajam, saya fokuskan. Nah, ini kita bagi dua, ada identifikasi bahaya dan ada pengukuran potensi bahaya. Nah, ini tadi saya bilang harus dikerjakan bersama-sama, khususnya antara occupational health doctor, ya, ada atau nurse dan dengan teman-teman dari industri hygienis. Ya. Nah, dari pemetaan itu akan kita dapatkan HRA, Health Risk Assessment. Nah, ini adalah pemetaan kesehatan yang digabungkan dengan pemetaan kesehatan dari medical check-up, ya, baik secara berkala maupun prakerja. Ya, jadi kalau orang mau bekerja, itu sebaiknya medical check-up-nya ditentukan lebih dahulu. Dia akan ditaruh di bagian mana? Kalau dia akan ditaruh di tempat bekerja yang bising, maka pemeriksaan audiometri itu sudah dilakukan sejak awal. Ya, jadi eh, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan itu berdasarkan risk atau potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Mungkin kalau saat ini yang masih biasa-biasa aja, mungkin datang ke dokter praktek dokter, ke puskesmas, dan sebagainya, termasuk ke saya, itu saya hanya akan periksa mungkin tensi, tinggi badan, berat badan. Buat saya, kenapa saya harus mempersulit orang untuk bekerja? Dan saya nggak tahu dia mau kerja di mana, ya karena biasanya juga mau kerja di mana dek gitu ya. Oh belum tahu nih, baru bikin aja syaratnya gitu. Nah itu tidak cukup seperti itu. Jadi kalau kita mau taruh dia di tempat yang bising, nanti mau kerja di tempat yang bising, misalnya di operation, di maintenance, nanti kita harus misalkan audiometri. Jangan sampai nanti pas tahun depannya diikuti dalam berkala, ternyata audiometrinya jelek. Kita tidak punya baseline. Jadi mungkin nanti si karyawan baru ini bisa komplain, ini saya setahun ini kerja di sini jadi bising, kuping saya jadi tuli gitu. Padahal kalau dari awal kita lakukan pemeriksaan, ternyata dia memang udah tuli dari awalnya gitu, bukan karena di perusahaan. Ya coba penyakit akibat kerja tuh nggak bisa tiba-tiba langsung kecuali ada suatu accident, ledakan dan sebagainya. Ya, nah ini penting dilakukan medical check up yang benar. Jadi secara berkala juga demikian disesuaikan dengan potensi bahaya. Nah ini juga untuk mengefisiensikan biaya. Nah, ya. Karena pemeriksaan kesehatan pekerja itu merupakan kewajiban setiap tahun harus dilakukan. Nah, saya titip pesan, mungkin ada bagian HR atau procurement di sini ya, tolong jangan pilih eh, laboratorium pemeriksaan yang murah, tapi dia tidak mempunyai kualifikasi yang baik. Nanti hasilnya akan membingungkan. Jadi pilih yang memang berkualitas ya, ya tentunya dengan harga yang efisien gitu ya. Tapi jangan pilih dengan harga yang termurah. Nanti kita percuma buang uang. Ya, dan kita kalau memang terbatas budgetnya, kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang khusus untuk penyakit akibat kerja aja atau bisa mencegah kecelakaan kerja. Jadi sebetulnya yang saat ini banyak difokuskan adalah pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Itu sebetulnya tidak termasuk penyakit akibat kerja itu.
ya sebetulnya diperiksa juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita misalnya bekerja di pabrik kimia, kita tahu kimia itu akan masuk ke hati, akan diproses di hati, akan dibuang di ginjal. Maka buat teman-teman yang sering terpapar, misalnya teman-teman di maintenance, teman-teman yang ada di bagian produksi, itu fungsi hati, fungsi ginjal wajib. Atau seperti itu, jadi kita bisa pilah-pilah. Jadi tidak semua harus seperti itu. Nah, atau misalnya teman-teman yang bekerja sebagai penjama makanan, ya penjama makanan biasa kita kalau di banyak perusahaan itu dia masaknya di luar. Nah, buat saya yang paling penting kalau saya periksa semua itu mungkin berat buat pengusaha catering. Yang saya perlukan adalah pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan usap dubur. Kenapa? Ronsen kalau dia melayani, dia punya TBC itu akan menyebar ke karyawan kita. Kalau dia dengan usap duburnya ternyata diketemukan salmonella, itu bisa terjadi wabah nanti di tempat kita pada tertular nanti dengan tipes misalnya. Nah, itu di kita bisa pilih jadi tidak memberatkan perusahaan baik perusahaan sendiri ataupun perusahaan rekanan ya. Nah, setelah mendapatkan HRA kita tahu kelompok yang beresiko. Nah, dari kelompok yang beresiko ini kita bisa lihat apa efek jangka panjang dan apa efek jangka pendeknya. Misalnya pada jangka pendek itu akan terjadi misalnya kecelakaan kerja. Nah, maka kita harus menyiapkan emergency responnya. Ya. Jadi sebelum terjadi apa-apa, kita harus siapkan emergency responnya. Saya punya bahan kimia ini A gitu ya. Bahan kimia A ini ternyata bisa menyebabkan suatu gangguan yang berat gitu ya. Kalau dia sampai jumlahnya besar, akut ya jumlahnya besar akut. Nah itu kita bagaimana menyiapkan antidotnya kalau ada. Ya, antidot itu nggak selalu ada ya. Dan karena terus terang sebagai dokter kita di waktu kuliah mungkin nggak dapat penyakit ini, bisa kalau penyakit panas dikasihnya misalnya paracetamol. Tapi kalau kena bahan kimia ini, antidotnya apa? Mungkin itu nggak dapat. Nah, ini juga harus kita informasikan supaya kita siapkan. Sebab kalau kecelakaan, antidot yang nggak ada, itu bahaya nantinya. Nah, untuk efek jangka panjang, kalau kita melakukan terapi, rujukan, dan sebagainya, ya kita harus melakukan dengan hal yang tepat. Misalnya, kalau dia mau dikirim, misalnya dengan luka bakar bahan kimia, nah kita harus pikirkan, kita harus lakukan dekontaminasi dulu di tempat kerja kita. Nah, kita bisa pergi ke shower, ya ke shower, dan mereka di sana untuk melakukan dekontaminasi. Jadi dimandiin dulu, jadi jangan buru-buru. Nah, dia biasanya seperti itu. Manajemen maunya, udah jangan tahan-tahan, langsung aja. Jangan. Kalau dia kena bahan kimia, misalnya kena mata, kita langsung bawa ke rumah sakit, mungkin jaraknya 15 menit, setengah jam. Itu kerusakan akan tambah parah, karena bahan kimia terus akan bekerja masuk. Tapi kalau kita sudah makan regenerasi, dia akan terhenti. Dan tinggal kita obati efeknya gitu ya. Nah, dan juga kalau bisa bahan kimianya banyak, kalau kita masukin pasien kita ke UGD, nah kasihan rumah sakit. UGD-nya juga akan tercemar. Ya. Nah, ini kelemahan juga harusnya rumah sakit itu mempunyai ruang dekontaminasi. Jadi kalau terima pasien dari perusahaan dengan kecelakaan kerja, misalnya kena kimia dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dekontaminasi dulu sebelum masuk ke rumah sakit karena nanti efeknya akan panjang mengenai pasien-pasien yang lain. Ya. Nah, dari semua ini paling penting adalah program-program promotif dan preventif. Jadi kita punya istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, kalau mengobati satu biaya, dua bisa timbul kecacatan, bisa timbul kematian dan sebagainya. Nah, untuk program preventif dan promotifnya, kita harus melakukan job related medical check-up. Jadi medical check-up yang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, kita melakukan program konservasi, konservasi pendengaran, konservasi pernafasan dan sebagainya. Jadi kalau konservasi itu satu paket itu, bagaimana dari mulai mengukur sampai kita menanggulanginya. Ya, lalu perlindungan pernapasan, ergonomik ini juga yang baru dan banyak terjadi. Kadang-kadang kita anggap orang pegalinu biasa aja gitu, namanya juga kerja pasti pegel. Tapi setelah kita lihat ini sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa cegah atau apa perilaku kerja atau gerakan-gerakan yang kita bisa ubah sehingga tidak menimbulkan penyakit. Ya. Lalu misalnya pest control, ya food water safety, mental health program. Nah, poster juga hati-hati. Saya juga pernah menemukan kita selalu melakukan rutin pemeriksaan air itu 1 bulan sekali. Kita kirim ke lab kesedap. Nah, tiba-tiba kita menemukan air di kantin itu tercemar oleh E. coli. Kalau tercemar E. coli, berarti air itu sudah terkontaminasi dengan tinja. Kita bingung kan? Kita pakai galon, ya galon yang sudah standar harusnya. Bagus pasti ya jaminannya ya. Tapi kenapa bisa tercemar? Nah, ternyata yang nuangin galon itu ya tidak melakukan desinfeksi dengan tisu yang disediakan.
Karena tisunya nggak ada, langsung aja dituang. Nah, kita tahu galon itu dibawa dalam truk-truk terbuka, itu sepanjang jalan itu sudah tercemar. Nah, jadi harus mereka lakukan desinfeksi dulu dan lakukannya dengan benar. Jadi kalau misalnya kita punya tisu yang untuk membersihkan, itu kita mulai pegang dari atas mulut dari botol itu, kita putar ke bawah. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik nanti kotornya malah numpuk masuk ke atas ke dalamnya. Nah, itu yang saya temukan. Jadi, ya itu juga kita harus lakukan training terhadap OB dan sebagainya. Ya, itu hal-hal yang sepele yang kadang-kadang nggak kepikir juga oleh kita ya. Kok bisa kena kita yakin, oh kita sudah pakai merek yang bagus gitu ya. Nah, mental health program ini juga sekarang ini menjadi program unggulan juga karena ternyata lingkungan kerja itu bisa membuatkan stres. Nah, ini kita harus bisa deteksi, identifikasi, dan sebagainya. Dan bahkan kalau perusahaan yang aware, itu melakukan program EAP, Assistant Employee Program. Jadi, kalau karyawan ada yang stres, dia boleh konsultasi dengan psikolog grup yang sudah kita kontak kapanpun 24 jam. Mungkin di Indonesia nggak terlalu dramatis, tapi kalau misalnya kita lihat di Jepang, angka kematian dengan bunuh diri itu cukup tinggi. Jadi mereka kalau stres mereka bunuh diri gitu. Bahkan kalau merasa salah mereka harakiri gitu ya. Nah ini di kita mungkin belum sampai segitu, tapi itu juga bisa menyebabkan stres dan stres itu kalau dibawa ke rumah, di rumah juga jadi stres. Jadi istri anak juga boleh konsultasi melalui EAP itu. Ya, jadi itu perlu biaya memang ya. Nah, nanti kalau misalnya di satu departemen banyak karyawan yang stres, itu yang diobatin bukan karyawannya, tapi atasannya yang harus diobatin. Jadi atasannya yang mungkin bikin semua ini pada stres gitu. Jadi kita akan nanti konsultasi dengan atasannya lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak langsung ke pasien diobatin, nanti balik lagi kerja, tetap aja lingkungan kerja stres, dia akan juga tetap nggak sembuh-sembuh nantinya. Nah, kita juga perlu adanya wellness program. Nah, saat ini kalau kita lihat, kalau di masyarakat kita ada program gizi buruk, stunting, tapi di perusahaan malah program gizi berlebihan, obesitas itu banyak banget itu. Ya, saya punya pengalaman, itu hampir 85% karyawan itu obesitas. Dari 85% itu, 65% itu obesitas sentral. Nah, ini bisa mengganggu pekerjaan karena gerakannya jadi lambat dan sebagainya, dan juga timbul penyakit-penyakit kronis nantinya yang akan membebani cost dari perusahaan sendiri. Ya. Nah, emergency response saya bilang kita harus siapkan semuanya karena kita lebih baik siap tapi tidak terpakai daripada kita pas mau pakai kita nggak siap, itu bahaya. Ya. Nah, termasuk pandemi krisis plan kita sudah melalui itu pada waktu masa COVID dan alhamdulillah kita bisa lewat semua itu. Dan saya bersyukur di perusahaan-perusahaan tempat saya bekerja, saya sudah mempersiapkan waktu mendengar ada COVID ya di Cina baru baru merebak ya di Wuhan, saya udah pikir ini pasti masuk ke Indonesia, nggak mungkin. Walaupun waktu itu banyak yang menolak, nggak mungkin masuk ke Indonesia karena Indonesia panas, virusnya mati dan sebagainya. Saya pikir udah mesti kita bikin. Jadi saya udah bikin. Bagaimana kalau ada orang karyawan kita bekerja di sana atau ke luar negeri masuk ke sini dan sebagainya. Ya, kita harus buat pencegahan. Kalau dia masuk sampai di Jakarta, Indonesia misalnya. Bagaimana kalau dia masuk ke Cilegon? Bagaimana sampai masuk ke pabrik? Itu kita harus siapkan. Apa yang harus kita siapkan? Misalnya masker dan sebagainya, itu kita siapkan. Ya, dan untung kita waktu itu karena sudah siap, kita sudah beli dulu. Jadi pas harganya masker waktu itu sampai tinggi, kita sudah siap. Dan kita nggak perlu beli banyak termasuk alat pengukur suhu dan sebagainya. Kita sudah siapkan waktu itu. Ya. Dan bahkan waktu Wuhan terjadi, itu salah satu perusahaan ada persis karyawan kita bekerja di sana. Jadi dia keburu pulang, baru Wuhannya ditutup sorenya. Nah, itu juga bingung. Waktu pulang itu kita mau taruh di rumah sakit semua nolak. Karena belum punya pengalaman, mereka takut. Mau taruh di hotel, hotel juga nggak mau. Akhirnya kita bikin dia di rumah dengan kondisi yang kita bikin isolasi di rumah, jangan ketemu. Kalau ketemu makan, taruh di depan pintunya, diketok dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita bisa melewati itu semua dengan baik dan cost-nya tidak terlalu besar. Ya. Lalu program khusus seperti HIV, ya, TB, gerakan pekerja perempuan dan sebagainya, itu juga harus kita lakukan untuk membantu juga program dari pemerintah. Nah, definisinya apa sih? Ya, saya akan coba hari ini kita akan bicara tentang health risk assessment. Ya, jadi saya bilang tadi, teman-teman di safety sih udah biasa kerjanya ya. Ada HIRAK dan sebagainya, melakukan aset identifikasi, risk assessment, dan kontrol. Tapi teman-teman yang bikin HIRAK itu lebih fokus ke kecelakaan kerja. Nah, kalau untuk
HRA, kita lebih fokus ke penyakit akibat kerja dengan tidak meninggalkan kecelakaan kerja juga. Misalnya, bagaimana kita menseleksi orang untuk masuk ke conference space, ya, ruang terbatas. Ini kebetulan salah satu perusahaan ini sedang melakukan shutdown. Nah, itu banyak yang komplain. Sebab saya menerapkan sebetulnya nggak susah sih, dia harus menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah Anda punya epilepsi? Bayangin, kalau dia epilepsi, dia serangan di dalam conference space yang sempit, bagaimana evakuasinya dan bagaimana. Terus yang kedua, apakah dia misalnya, dia takut nggak sama ruang tertutup, dia punya fobi, klaustrofobia. Ya, nah itu ditanyain, itu harus dijawab dengan baik ya. Nah, lalu penyakit-penyakit lain, kenciman ini darah tinggi terkontrol apa enggak? Yang terakhir, ada pemeriksaan. Pertama adalah tensi. Saya minta tensinya nggak boleh lebih dari 160/100. Kalau ada, nggak boleh, nggak sehat. Walaupun mereka komplain, karena banyak kan kalau lagi Sabtuan begitu, pekerjaannya adalah kontrak. Kalau kontrak, mereka kalau nggak kerja nggak dapat duit. Tapi saya bilang, daripada kamu celaka, ya lebih baik kamu nggak kerja, kamu obati, kalau udah bagi, kamu bisa bekerja kembali. Yang kedua, pemeriksaan ronsen. Apakah ronsennya bagus nggak? Ada pneumonia nggak? Ada radang nggak? Terus yang kedua adalah spirometri. Bagaimana dia mau masuk bekerja di ruang terbatas, tapi kalau fungsi pernapasannya jelek. Di ruang biasa saja dia udah susah napas gitu. Terus yang ketiga jantung, ya. Nah, hari ini saya ada tolak satu jantung karena jantungnya kemungkinan ada iskemik atau ada penyumbatan. Ya, kalau dia masuk ke situ, ya mungkin stres dan sebagainya, ya sesak dan sebagainya, oksigennya kurang. Kita tahu kalau ada penyumbatan, pembuluh darah akan menyumbat, itu pasti oksigen yang masuk itu ke dalam jantung akan berkurang. Itu bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, itu juga harus diseleksi. Jangan sampai terjadi waktu bekerja di conference space itu ada uh, pekerja kita yang meninggal di situ. Itu urusannya akan panjang kali lebar nanti. Nah, bagaimana kita menyiapkan untuk membuat HRA? Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Ya, jadi biasanya saya minta ke teman-teman ya, terutama di bagian engineering gitu ya, bagaimana sih prosesnya alur kerja kita? Apa sih bahan bakunya? Apa sih bahan sampingannya? Apa sih bahan akhirnya? Itu kita minta ya, produk akhirnya. Kalau kita lihat alurnya, kita lihat aktivitas di setiap kelompok pekerja. Ya, kita lihat apakah ergonomiknya terganggu nggak, ada bahaya fisika, kimia, biologi nggak, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita melakukan walkthrough survey. Walkthrough survey itu jalan pintas, kayak jalan sepintas. Jadi kita jalan ke lapangan, kita panca indera kita usahakan untuk menangkap kelima faktor hazard itu. Ya, nah, kita juga lihat health surveillance. Ya, health surveillance itu kita lihat bagaimana hasil dari medical check-up-nya, bagaimana penyakit yang ada selama ini. Ya, makanya di perusahaan saya minta kalau orang berobat itu diagnosanya dikirim ke klinik. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memuat peta gitu. Kenapa misalnya di bagian produksi kok banyak yang ISPA nih akhir-akhir ini? Ya, mungkin kita berpikirnya kalau sebagai dokter perusahaan harus apakah ada hubungannya dengan pekerjaan? Oh, ternyata debu di situ meningkat gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, buat teman-teman yang di puskesmas itu juga penting membuat pemetaan seperti ini. Jadi kenapa tiba-tiba di daerah sana kok banyak yang gatal-gatal? Nah, ternyata airnya mungkin tercemar. Ya, kita tahu sekarang ini di Cikande lagi rame ya tentang radiasi. Nah, itu juga bisa kita petakan itu sehingga kita bisa membuat eh, lakukan tindakan yang sesuai dengan tempat kerja itu. Ya. Nah, untuk itu kita juga perlu kalau kita bekerja dengan kimia, kita perlu menguasai MSDS, Material Safety Data Sheet. Ya. Dulu susah. Dulu kalau kita minta susah, nggak bakal dikasih jarang. Yang mesti minta waktu itu harus procurement. Procurement tinggal minta, kalau kamu nggak kirim MSDS-nya, saya nggak bayar, udah beres. Ya, nah kita sekarang bisa tinggal tanya Mbah Google aja bisa keluar. Ya, kita bisa lihat juga dari ECGIH, ya, atau dari peraturan pemerintah yang ada. Ya, cuman peraturan pemerintah kita kan nggak setiap tahun diupgrade, tapi kalau di ECGIH ini diupgrade, tapi juga ada kelemahannya biayanya mahal gitu. Nah, itu seperti itu. Ya, biasa kita beli satu, kita pakai rame-rame gitu. Ya, itu seperti itu kita bisa lihat kadang ini diupdate setiap tahunnya. Nah, kita lihat regulasi terkait itu harus dipenuhi. Oke, ini untuk persiapan kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, kalau produksi biasanya tidak jauh dari sini. Ya, dari gudang, produksi, lalu ada quality control, ada hasil akhir, dan ada nanti secara keseluruhan bagaimana maintenance-nya. Ya. Nah, ini sampai ke rumah sakit, di UKK juga. Nah, jangan sampai ini ya, di UKK itu kasihan juga. Banyak pekerja-pekerja informal kita, misalnya tukang emping. Ternyata mereka banyak mengalami gangguan di pergelangan tangannya karena dia harus memukul
apa biji melinjo itu ya menjadi tipis untuk digoreng, itu menjadi beban juga. Nah itu kita juga harus bantu. Ya, itu sebetulnya program dari Puskesmas untuk kesehatan kerja informal. Ya, tapi saya biasa bantu, saya ajak mahasiswa-mahasiswa S1, S2 untuk bikin tesis atau skripsi di sana sekaligus memperbaiki cara kerja. Ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi. Tadi kita identifikasi faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial dari setiap aktivitas ya atau setiap departemen. Nanti saya kasih lihat bagaimana polanya ya. Nah, ini seperti ini yang kita harus lihat. Fisika, misalnya bising, kebisikannya bagaimana, cahaya, radiasi. Nah, ini kita harus kuasai. Nah, ini kita perlu PJPG, PJK3 kerjanya benar-benar gitu. Dan kita sebagai user, kita harus tahu ini periksanya di mana gitu. Bisa kita mau periksa cahaya, periksa di tempat kerja gitu. Bisa ada suatu gudang yang luas ya. Lalu hasilnya adalah pencahayaannya kurang gitu. Ternyata kalau kita nggak kasih tahu mungkin teman-teman dari PCK3 pemeriksaan ini seperti bintang, mungkin dia periksa di tempat-tempat yang gelap gitu. Padahal di situ orang nggak ada yang bekerja. Nah, mungkin kita harus lihat di tempat-tempat mana kerja banyak yang bekerja, tapi bukan di semua yang kita harus periksa. Ya. Nah, untuk kimia juga demikian. Debu, gas, ya uap kita harus lihat. Dan kalau debu ya saya sarankan tidak cuma diperiksa berapa ppm-nya, tapi kita periksa berapa ukuran debu itu. Kalau ppm-nya tinggi, tapi debunya itu ukurannya besar di atas 10 mikron, itu nggak apa-apa, nggak aman dia. Dia nggak akan masuk ke saluran napas bawah. Tapi kalau ukurannya kecil, itu yang bisa masuk ke dalam. Itu yang berbahaya, walaupun ppm-nya mungkin rendah gitu. Nah, itu kita harus berpikir secara logis. Jangan ikutin aturan, tapi akhirnya hasilnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, biologi, bakteri, virus, jamur, itu kita harus lihat. Kalau misalnya kita bekerja di pabrik kimia, itu banyak kita pakai bakteri. Ya, bakteri fungsinya apa? Sebelum limbah itu dibuang ke saluran, kita pakai bakteri untuk menangkap. Nah, itu seperti itu. Nah, itu hati-hati jangan sampai bakterinya malah nanti terlalu banyak dan sebagainya dan bisa mencemari. Ya, jadi bukan cuma bakteri yang biasa ya, tapi bakteri yang memang kita pelihara untuk kita manfaatkan. Ini termasuk di sini hati-hati dengan tadi gizi, kan catering dan sebagainya. Ya, catering itu kita harus benar-benar pilih yang baik. Kalau sampai terjadi keracunan itu akan repot. Kalau misalnya karyawannya ada satu hari makan 500 orang, bayangin bagaimana kita menangani 500. Mungkin kalau terjadi di Cilegon, itu semua rumah sakit penuh nantinya. Tapi bagaimana supaya tidak terjadi hal itu. Jadi buat manajemen, tolong dokter, perawat itu harus terlibat dalam pengawasan dan pengendalian catering. Ya, jadi jangan sampai ada perusahaan dokter nggak boleh datang masuk ke catering. Karena kalau dokter datang cerewet mintanya begini begini begini. Ya, tapi itu tanggung jawab dokter. Tapi daripada nanti terjadi kecelakaan atau keracunan itu akan sangat repot dan membahayakan perusahaan bisa shutdown perusahaannya. Ya, jadi sekali lagi tolong dokter itu dan perawat ya itu harus ada untuk mengawasi catering yang ada di perusahaan. Ergonomik. Nah, kita lihat orang-orang sering sakit pinggang dan sebagainya, ototnya sakit. Ya biasa nggak apa-apa lah, diurut, dikerik, kasih balsem. Tapi kita harus cari di mana dia kenanya. Kalau dia bangun tidur sakit, berarti ada masalah di tempat tidurnya, di kamarnya. Misalnya tempat tidurnya masih banyak orang-orang awam, kalau pilih tempat tidur tuh yang empuk baru enak, salah. Harus pilih yang keras, makin tua umurnya harus makin keras. Kalau dia empuk, lembek, itu akan bau tidur akan sakit. Tapi kalau dia sakitnya sesudah bekerja, kita harus pikir kerjaannya apa yang membuat pergelangan tangannya sakit, pinggangnya sakit dan sebagainya. Itu harus dianalisa. Ya kita bisa bikin, nanti teman-teman dari Bintang bisa mengukur nih ergonomik ya, pakai rula, reba, rosa dan sebagainya itu alatnya. Dan kita bisa belajar juga kita ya teman-teman perawat, dokter, industri hygiene kita bisa sama-sama belajar. Tadi kita perbaiki dulu sebelum kita dinilai nanti oleh pihak ketiga. Nah, ini psikososial. Ini butuh kompetensi, koordinasi, dan sebagainya. Saat ini masih pakai sistemnya adalah membagi kuesioner, ya, biasanya dengan SDS. Itu ada 20 pertanyaan. Nah, tolong nih titik buat PJK3 pemeriksaan, termasuk bintang ya. Kalau pemeriksaan psikososial itu jangan dilepas aja. Jadi, misalnya ada target 50 orang akan dites psikososial, dibagiin formulir SDS-nya, tanpa dijelaskan. Jadi saya pernah dapat, ternyata teman-teman itu banyak yang stres berat. Ya, satu saya tanya kenapa? Saya sengaja dok jawab supaya stresnya berat. Siapa tahu ada tunjangan. Jadi, emang kamu anggota DPR dapat tunjangan?
nggak ada gitu saya bilang kan ya. Jadi sengaja dijawab gitu. Lalu ada yang kedua juga, dia tidak mengerti dengan kata-kata yang ada di itu. Biasanya kata-katanya terlalu canggih. Ya, itu harus dijelaskan. Jadi ngerti nggak gitu. Ternyata pas dia ini, oh ya nggak begitu ya, saya nggak begini ya. Jadi pas kita lihat akhirnya nggak ada, mungkin cuma stres ringan saja. Ya, jadi ini jangan asal aja dilakukan. Ya, tadi seperti misalnya pemeriksaan fisika, ya debu. Nah itu juga kita harus lihat karyawan itu pakainya di mana gitu. Ya, untuk personalnya. Dan bener nggak? Tadi ada kesengajaan, sengaja dibikin berdebu gitu. Tadi harapinya siapa tahu nanti dapat tunjangan, dapat kasih susu dan sebagainya. Ya, sebetulnya susu nggak bisa menetralisir bahan kimia dan sebagainya, enggak ya. Tapi jangan dihilangkan juga, lumayan buat menambah daya tahan tubuh. Nah, ini formulirnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa minta sama bintang ya, kita akan bagi. Nah, ini kita bisa buat uh, lokasinya di mana? Ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomik. Nah, sumbernya dari mana? Nah, misalnya kebisingan, nyata sumbernya dari blower. Nah, jenis aktivitas di situ apa aja gitu. Nah, kita lihat nanti. Ya, nah, efek kesehatannya akutnya apa? Kalau misalnya kebisingan, ya, akutnya mungkin belum tuli, tapi karena sering kerja di kebisingan, dia jadi stres. Ya, coba kalau teman-teman kerja di AC, AC bunyi itu nggak akan bikin budak, tapi bikin emosi gitu. Nah, itu seperti itu. Kronisnya akan menimbulkan ketulian. Tuli ada dua, tuli konduktif dan tuli seraf. Nah, pada orang-orang yang dengan kebisingan itu biasanya kenanya adalah tuli seraf. Ya, kalau konduktif mungkin kupingnya nggak dibersihin, nyumbat dan sebagainya, atau kena telinganya pecah dan sebagainya. Tapi kalau dia masuk ke tuli saraf, itu kemungkinan dari kebisingan. Dan kalau kita lihat dengan audiometri, itu ada di frekuensi 4 ribuan dia turunnya. Ya. Nah, makanya salah satu untuk konservasinya itu dari pendengaran kita harus mengukur STS, standar pressure shift-nya, ya, yaitu 2000, 3000, 4000 frekuensinya itu dibandingkan selalu dengan awal dia masuk bekerja, nggak boleh lebih dari 10. Ya. Nah, bagaimana pengendalian resikonya? Apa yang sudah kita lakukan misalnya? Kita ingat kalau ada bahaya jangan pikirnya pertama adalah APD. APD itu paling bawah. Kenapa? Karena pakai APD itu nggak enak, kupingnya disumpel nggak enak, apalagi dia pakai earplug yang keras, kupingnya jadi sakit dan sebagainya. Suruh pakai masker nggak enak. Jadi APD adalah pilihan terakhir. Ya, kalau bisa bagaimana kita mengatasi sumbernya, ya kita substitusi dan sebagainya. Ya, itu kita lebih penting atau kita kendalikan waktu kerjanya, SOP dan sebagainya. Terakhir baru nggak bisa, baru kita pakai APD. Jadi kita harus ingatkan ke teman-teman pekerja, kalau Anda sudah diberi APD, berarti sudah tidak ada pilihan lain. Dan tolong teman-teman engineer dipikirkan, jangan selamanya APD, APD, APD aja. Ya, APD memang murah, tapi kalau dipakai lama dan terus-menerus tadi selain nggak enak, itu biaya juga banyak. Mungkin kalau kita misalnya mengganti alat atau memberikan kalau dia ada barrier, kalau di kalau kebisingan itu jauh lebih murah dari dengan APD dan orang bisa bekerja dengan nyaman, ya produktivitas akan meningkat dan sebagainya. Oke, nah ini salah satu mapping hazard yang paling kasar. Nah, jadi kita lihat, kita ukur misalnya debu ada di mana aja. Nah, respirable dust ini debu yang ukurannya kecil ada di mana aja. Ya, kualitas udaranya bagaimana, kebisingan bagaimana. Ini kita bisa petakan satu pabrik. Ya, nah selain tadi kita lakukan dari jenis hazardnya, kita bisa juga ini lebih baik. Ya, kita lihat aktivitasnya apa dia di situ. Misalnya aktivitas dia mengisi bagging, memasukkan apa hasil produk akhir ya dalam bentuk karung ke dalam truk umpamanya begitu. Nah, di situ pasti ada masalah fisik. Karena misalnya kita dengan debu, nah itu ada debunya. Terus dia harus angkat-angkat, berarti ada faktor ergonomi. Terus ternyata di sana panas. Nah, ternyata di situ kita perlu perhatikan juga heat stress-nya. Nah, karena dia bahannya mungkin bahan-bahan organik, mungkin ada juga biologinya, misalnya dari jagung dan sebagainya, itu mungkin ada kutu dan sebagainya. Nah, psikososial, stres mungkin dia. Ditargetkan bisa satu hari harus mengisi bersama timnya itu harus mengisi paling enggak 4 truk gitu kan, sekian ton. Nah, itu kalau nggak tercapai, wah ngamuk nanti bos. Jadi mungkin harus cepat-cepat dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat dari satu jenis aktivitas, kita lihat hazardnya. Ya, sumber hazardnya apa, tadi seperti tadi. Nah, kalau kita sudah melakukan, jangan lupa, kita tidak bisa melakukan semua pekerjaan ini. Kita harus bisa bikin prioritas. Mana yang lebih dulu kita lakukan? Misalnya kita menemukan ada 20 masalah. Kita nggak mungkin lakukan 20 masalah.
Kita lihat masalah mana yang paling berat. Kita harus membuat matriks. Dari matriks itu kita bisa dapat, oh ternyata 5 ini yang berat nih. Ya, bisa menyebabkan misalnya sering terjadi dan efeknya berat. Nah, ini harus dilakukan dulu 5. Kita beresin dulu. Nah, kita lihat efeknya apa, peluangnya bagaimana, tingkat resikonya berapa. Dari tingkat resiko ini kita pilih yang tingkat resiko paling berat, kita ambil kegiatan-kegiatan prioritas. Nah, setelah kita lakukan pengendalian, kita nilai lagi, ada nggak residual risk-nya? Ya, kalau ada, bagaimana lagi kita lakukan lagi? Terus, kalau mungkin sampai nol nggak mungkin, tapi paling nggak sampai serendah-rendahnya. Ya, nah ini misalnya aktivitasnya pekerjaan administrasi. Nah, biasanya bahayanya apa? Cahaya dari komputer, ya, dan jangan lupa biasanya posisinya. Sekarang ini semua pakai laptop. Padahal untuk orang yang bekerja 8 jam administrasi, sebaiknya jangan pakai laptop. Pakainya ada desktop. Karena dia bisa atur sehingga dia lehernya tegak. Kalau laptop dengan sendiri dia akan menunduk. Dia akan sakit. Leher, bahunya sakit. Kalau terpaksa udah dibeliin semua, nggak ada lagi, itu kita akalin. Laptopnya kita naikin ke atas. Kalau dulu tuh ada buku telepon, ingat nggak buku kuning? Itu tinggal di bawah di bawahnya. Tapi jadi nggak enak nanti, ngetiknya jadi gantung. Beli keyboard yang eksternal. Jadi kita pakai tetap. Nah itu kita usahakan bagaimana posisi duduknya harus tegak. Kalau tadi pakai laptop pasti maju dan nunduk seperti ini. Ya, nah, ada kimia nggak di sana? Jangan dipikir, kalau kerja di office nggak, pasti belum nggak ada kimia. Belum tentu. Masih pakai pewangi ruangan yang setiap detik, beberapa detik, tss, tss. Nah, itu kita mesti minta tuh. MSDS-nya apa? Nah, jangan-jangan itu di beberapa negara sudah dilarang itu karena bisa menyebabkan kanker katanya. Nah, kita juga harus hati-hati jangan sampai terlambat. Tiba-tiba dapat laporan, ternyata di Jepang banyak kanker karena itu kita, waduh, kita udah pakai berapa tahun ya. Jadi kita harus pelajari juga. Ya. Nah, untuk biologi kita periksa indoor air quality. Apalagi kalau teman-teman yang pakai AC sentral, nah itu bahaya. Ya. Nah, itu bisa sick building syndrome namanya. Nah, itu harus diambil di tempat penampungan airnya, kita lihat kirim ke laboratorium. Apakah ada nggak di situ bakteri atau virus di situ? Kalau ada kita harus treatment. Jangan sampai semua orang, satu orang flu, semua kena flu. Nah, kita orangnya semua kena. Nah, itu juga mungkin karena indoor air quality-nya jelek. Ya, ergonomi, posisi kerja, ya, rasio komputer, atau cahayanya kurang, atau cahayanya berlebihan jadi silau. Ya. Nah, atau jam kerja yang monoton terus menerus. Jadi kalau orang bisa kerjanya sebagai akunting, dia terus menerus di situ. Ya, kerja mungkin 7 jam lah, 1 jam makan terus menerus. Nah, itu harus kita rubah cara itu. Nah, di teman saya ada di perusahaannya. Nah, itu dia misalnya kerjanya menjahit, terus menjahit gitu. Nah, dia setiap 3 jam atau 2 jam itu 4 jam dia berhenti. Lalu dia setelin musik, dan mereka berdiri di samping, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan, itu gerakan mungkin cuma nggak sampai 5 menit, udah balik lagi. Jadi tubuhnya juga akan lebih enak dan sebagainya. Nah kalau nggak ada, mungkin dia harus jalan dulu, ambil gerak-gerakan tangan. Dan ada perusahaan, dia membuat IT-nya dengan dia punya komputer, laptop atau desktopnya, kalau 2 jam setelah 2 jam dia masih tetap bekerja, itu akan timbul warning. Anda sudah bekerja 2 jam, tolong lepas dulu, istirahat dulu. Ya, misalnya ada perut turun dulu, gerak-gerak, terus ada minum atau apa. Tapi kalau Anda terus maksain, dia akan ship freeze dia. Nah, itu seperti itu. Dipaksa jadi kadang-kadang, aduh tanggung nih. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, untuk data HRA, ini contohnya ya, administrasi, kita lihat fisikanya, F itu fisika, K kimia, B biologi, E ergonomi, ya, PS itu psikososial. Nah, ini kita lihat, lalu kita bikin resikonya. Nah, itu tingkat resiko itu nanti kita lihat, mana yang kita mau duluan. Kalau kayak gini, kita pasti ambil yang 3-3-3 dulu nih. 3D, ya, paling paling tinggi kan. Nah, kalau udah 3-3-3 beres, baru kita ambil yang 2-2. Atau kalau 2-2 beres, baru kita ambil yang sedikit ya supaya kita nggak mungkin kerjakan semua gitu ya. Nah ini misalnya di tempat fisika ada di lokasi. Nah, kita harus lihat juga ada berapa orang di sana. Nah kalau kita tahu begini, kita bisa lihat kalau orang pasien datang dari departemen mana kita sudah duga ini akibat kerja atau penyakit biasa. Ya. Nah ini kalau satu pabrik nih kita bikin nanti akan keluar HRA-nya nih seperti ini. Apa sih gunanya bikin begini? Bikin begini tuh ya susah-susah gampang. Terus terang jangan takut untuk memulai. Kalau takut mulai nggak jalan-jalan. Bikin aja dulu. Terus nanti perbaikan lagi, perbaikan lagi. Saya kalau nggak salah tuh hampir setahun bikin kayak gini ya. Diperbaikin lagi. Dan sekarang nggak puas lagi, pengen perbaiki lagi gitu ya.
Nah, kita lihat nih, misalnya orang yang kerja di laboratorium, ya, kita lihat di laboratorium ini di atasnya kita lihat, ya ada yang kotak biru itu. Ternyata orang laboratorium itu kerjaan itu 1, 2, 3, 4 ada 7 kerjaan dia. Jadi kita harus uraikan tuh. Kalau ini kita harus tahu juga siapa aja orang-orang itu. Ya, tadi ya kalau dia sakit kita tinggal lihat ada nggak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kita lihat yang biru, ternyata dia berhubungan dengan chemical, dengan ergonomik, biasa pakai bangku yang tinggi, lihat pakai mikroskop, ya. Kemungkinan kalau ada kebocoran dia akan timbul luka bakar, ya. Ada beberapa menggunakan peralatan dengan radiasi, ya, atau dia punya pencahayaannya yang terlalu silau atau kurang malah dan sebagainya. Nah, dari yang biru ini kita bisa lihat kita mau melakukan training apa. Nah, jadi training itu harus sesuai dengan bahaya dia. Jangan training tempat lain, misalnya orang nggak ada bising, di kayak training bising, jadi dia nggak mau denger gitu. Ya, nah, kita harus sesuai dengan hasrat dia. Satu itu untuk program itu. Yang kedua, kita kalau mau medical check up, kita tinggal lihat di sini. Apa yang perlu kita periksa? Dia dengan chemical. Oh, chemical itu masuk ke hati, dibuang ke ginjal. Berarti fungsi hati, fungsi ginjal, saya harus periksa. Itu seperti itu. Ya. Nah, dia ada ergonomik. Nah, nanti tinggal minta tambahan di pemeriksaan fisik, tolong ada pemeriksaan neurologisnya. Ya, jadi kita bisa lakukan itu. Yang ketiga, kita bisa melakukan persiapan emergency response. Di situ kemungkinan terjadi burn, luka bakar. Berarti kita harus siapkan. Kalau sampai terjadi luka bakar, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita punya burn blanket, yaitu selimut, ya, selimut untuk meredakan langsung panasnya. Apakah kita perlu salep, ya? Nah, salep itu jangan sembarangan, ya. Main ingat satu merek aja begitu, padahal itu bukan buat luka bakar, ya. Apakah kita perlu lakukan rujukan, rujukannya kemana? Nah, itu juga harus tahu, yaitu untuk emergency response. Jadi sebenarnya dalam namanya bukan klinik ya kalau di perusahaan yang kalau ideal ya yang bisa menjalankan kesehatan kerja itu sebenarnya namanya unit pelayanan kesehatan kerja. Jadi kita melakukan preventif dan promotif. Kuratifnya kita bisa keluar rujukan. Apalagi ada BPJS Tenaga Kerja, ada BPJS biasa, udah keluar aja gitu. Kecuali memang kita, waduh, karyawan saya banyak, misalnya seperti di pabrik sepatu, karyawan saya 20.000, 30.000. Kalau dia berobat keluar semua, buang-buang waktu, udah saya siapkan klinik, boleh. Tapi kalau klinik, Anda harus ikuti nomenklatur klinik. Ya, Anda siapkan dokternya berapa banyak, perawatnya berapa banyak, apoteker, asisten apoteker, dan sebagainya. Itu harus disiapkan, jadi klinik beneran. Tapi kalau dengan UPKK, ya kita cukup dengan dokter misalnya dengan perawat satu atau kalau ada 4 ada shiftnya cukup berbahaya kita bisa 4 dan sebagainya tapi kita sama saya nyiapkan obat tapi hanya obat-obat emergensi ya. Nah itu seperti itu jadi kita dengan melakukan ini kita bisa melakukan banyak hal untuk kesehatan kerja. Oke, yang selanjutnya tahap ketiga kita melakukan penilaian risiko dari setiap potensi bahaya ya, efek kesehatannya, keparahannya, kemungkinan terjadinya, dan evaluasi risikonya. Ya. Kita lakukan pengukuran lingkungan kerja, jadi termasuk tahap ketiga ya, baik melakukan pengukuran area maupun pengukuran personal. Ya, nah misalnya bahan kimia, kebisingan dan sebagainya, debu, kita bisa lakukan personal. Hasil pengukuran dibandingkan dengan peraturan nilai ambang batas, ya, dengan Permenaker nomor 5, Permenkes, atau American Conference of Governmental Industrial Hygiene atau ACGIH, dan MSDS-nya. Nah ini untuk sebagai dasar program pengendalian. Nah, kita selain tadi lingkungan kerja, kita juga ukur orangnya, pekerjanya. Nah, kita lihat dibagi per departemen. Per departemen kita lihat ini beda-beda nih. Kadang-kadang orang-orang kalau ke tempat saya, aduh, gimana ya katanya, melayanin perusahaan dokter ini mah pusing, apanya dia punya paketnya banyak gitu. Ya kita bedain misalnya antara orang finance nggak ada audio, nggak ada spiro, nggak ada pemeriksaan kimia dan sebagainya. Ya, nah, misalnya, kenapa dilakukan di maintenance pemeriksaan sperma? Nah, mungkin ada beberapa bagian yang memang suhunya terlalu tinggi, ya, atau ada bahan kimia tertentu dan sebagainya. Nah, ini pengukuran pekerja kita lakukan baik sebelum bekerja maupun secara berkala, ya, sesuai dengan hasrat pekerjaan. Jadi kita jangan mengada-ada nanti biaya akan makin tinggi, ya. Pengukuran efek terhadap organ, ya, fungsi ginjal, fungsi hati, ya, kalau perlu ada memang bahan-bahan yang bisa mempengaruhi reproduksi, kita bisa analisa sperma dan sebagainya. Yang penting kalau kita dengan kimia, kita bisa melakukan biomonitoring. Tapi tidak semua bahan kimia kita bisa melakukan pemeriksaan biomonitoring. Kita harus buka buku ya, tadi peraturan pemerintah atau di ACGH, bisa nggak ada BEI-nya nggak? Ya kalau nggak ada nggak bisa.
Ibu, maaf ya Bu, bocor ya Bu. Ya. Nah, tidak semua bahan kimia. Nah, ini bisa sebagai daftar pengendalian. Kenapa kita perlu Yang melakukan tidak pemeriksaan bahan kimia? yang kemarin. Ibu Dwi, maaf. Nah, jadi kita melakukan pemeriksaan biomonitoring itu sebelum sampai terjadi efek. Kalau misalnya bahan kimia ini bisa menyebabkan kanker, kita periksa, kita nggak periksa, tentu udah ketemu kanker, itu percuma, terlambat. Tapi bagaimana kita bisa periksa dia sebelum terjadi gejala? Misalnya, yang paling banyak dipakai juga di lapangan adalah benzen. Ya, benzen itu kalau jangka panjang, kronis, pelan-pelan, itu bisa menyebabkan penyakit leukemia. Jadi kalau ketemu sudah leukemia udah terlambat, udah nggak bisa apa-apa, apalagi udah stadium 4, udah. Ya, kalau darah leukemia udah nggak ada stadiumnya, dia akan nyebar. Susah. Nah, bagaimana kita menemukan sebelum ada? Oh, ternyata dalam darah kamu udah ada, walaupun dosisnya masih kecil nih, gitu. Kita orang itu bisa dipindahin atau kita cari kebocorannya di mana dan sebagainya. Ya, tapi ingat yang diperiksa kalau kita periksa bensin bukan berarti kita periksa bensin di dalam darah. Nggak ada, nggak akan ketemu. Sama hari ini saya mau tahu nih, teman-teman ada yang makan nasi uduk nggak pagi ini? Saya nggak bisa periksa nasi uduk di dalam darah, nggak ada. Kita tahu nasi uduk itu akan diurai menjadi glukosa. Nah, ada nggak tinggi nggak gitu? Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus cari bahan metabolitnya yang kita akan periksa. Ini kenapa gambar saya pada coret-coret gitu? Nah, ini kita bisa lihat di guide di occupational exposure tadi ACGIH. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini ada TWA, ada steel, udah tahu kali ya. Nah, ini ada liatin ada bagaimana dia kenanya kemana, ke mata, ke saluran kencing dan sebagainya. Ya. Nah, dia bisa menyebabkan cancer kalau A ya. Nah, kalau skin hati-hati. Berarti dia bisa menembus kulit. Ya, makanya kenapa kalau kerja di pabrik-pabrik kimia harus pakai tangan panjang karena bisa masuk ke kulit dan sebagainya. Ya. Oke, nah kita lihat dari risk, ya severity dan hazard kita bikin matrix, ya. Nah ini dari matrix dari severity keparahannya seperti apa, ya. Kita bisa pakai 3 kali 3, bisa 5 kali 5, boleh ya. Nanti kita lihat keparahannya seperti apa. Nanti misalnya cuma cedera ringan, tidak ada cedera, cedera ringan, bahkan bisa cancer, kematian itu berarti makin berat, makin ke atas, makin angkanya makin tinggi. Nah ini probability-nya, kemungkinannya, ya dia kemungkinannya sering nggak atau jarang nggak mungkin terjadi. Nah itu kita lihat juga dari A B C D E bisa juga 1 2 3 4 5. Saya lebih suka pakai 1 2 3 4 5 tinggal dikali jadinya. Kita masukin ke sini ya. Kalau misalnya eh, peluangnya dia A ya atau yang besar 1 2 3 4 5 dari bawah misalnya dari bawah ya. Nah ini ke sana nanti tinggal dikali. Jadi kalau baca tadi 3A berarti dia emergency. Kalau misalnya 4 4D berarti 4 ya DH ya berarti di sini H berarti high dia 4D berarti high. Nah itu seperti itu. Yang kita beresin yang mana? Yang emergency dulu yang jadi prioritas. Ya, jadi kalau di sini 1 2 3 4. Nah ini eh, masalah 4 dulu ini kita kerjakan gitu ya. Bisa dikurangin peluangnya atau kita bisa membuat eh, hazardnya berkurang. Jadi peluangnya sama hazardnya kita bisa atur di situ. Nah, ini kita jadi prioritaskan nantinya. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke pengendalian. Ya. Nah, pengendalikan hasil evaluasi. Ya. Kita melakukan initial risk, bagaimana setelah kita kendalikan, masih ada nggak sisanya residual risk. Nah, setelah kita ini kita bisa pikirkan, ada nggak kemungkinan ini akan menjadi yang lain, predictive risk. Nah, kita sesuaikan dengan hierarki pengendalian. Nah, ingat ya, tadi ya saya selalu ingatkan, kita jangan selalu berpikir selalu pakai alat pelindung diri. Yang paling utama adalah yang paling atas, sesuai dengan hierarki kontrolnya. Yang pertama, eliminasi. Ada bising. Bisa nggak bising ini kita isolasi? Kalau nggak bisa, bisa nggak disubstitusi? Ya misalnya ada das. Das itu paling bahaya itu kalau dia bisa menyebabkan kanker paru-paru dari asbes. Ya. Nah, bisa nggak disubstitusi? Biasanya asbes itu kita pakai untuk bikin apa? Kalau ada pipa, pipa mau di gasket ditambal. Itu biasa kalau zaman dulu beli yang selembar kayak triplek itu nanti digunting, dipotong, set, 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 set. Nah, waktu motong itu debunya berterbangan. Nah itu bahaya tuh. Kehirup satu, jadi kankernya 20 tahun lagi. Mungkin udah pensiun nggak ketahuan. Ya. Bisa nggak diganti? Bisa, tapi bahannya mahal. Ya udah beli, nggak sanggup beli. Ya bagaimana kita ganti caranya dengan engineering control. Misalnya waktu mau dipotong dibasahin dulu supaya nggak keluar debu dan sebagainya. Pakai masker terakhir ya PD ya. Kalau orang kena bising, bisa dikerjain bisingnya 90 dB gitu ya. Kalau terus-menerus 8 jam kan dia akan ganggu.
Bisa nggak 4 jam pindah? Bukan berarti pulang gitu ya, pindah bagian lain dan sebagainya. Misalnya yang kan orang yang dengan ergonomik gangguan, itu bisa nggak diputer? Jangan kerjanya ngelemparin eh, apa karung dari sebelah kiri, bisa kiri kanan atau nanti setiap dua 2 jam pindah gitu atau 1 jam pindah ke tempat lain supaya dia tubuhnya bisa tetap beradaptasi. Nah ini contohnya ya, kita lihat risikonya bagaimana. Ini siapa yang bikin HP coret-coret saya punya ini ya. Nah ini salah satu contohnya. Ya misalnya program kesenangan kerja dengan kimia, programnya chemical program. Kita lakukan pengukuran lingkungan, itu promotifnya ya. Pengukuran pajanan personal kalau perlu. Sosialisasi dan edukasi bahayanya apa. Ya, ingat kalau ini teman-teman itu harus diedukasi. Kalau enggak dia nggak percaya, dia nggak tahu. Nah, kita edukasi sambil kita lihat hasil medikalnya. Misalnya dia bandel, nggak mau pakai earplug, ya kita liatin aja nanti hasil audiometrinya. Liatin tuh, kok makin jelek. Mau terus sampai budak, kuping kamu nggak ada yang jual loh. Mau beli di mana? Kuping mengganti nggak ada. Nah, baru dia lihat. Jadi jangan sampai mereka pakai alat APD dan sebagainya hanya karena ada kita. Sebaiknya karena kesadaran mereka. Ya, kalau sampai mereka minta, kalau nggak mau kerja itu kita berhasil. Dok, saya nggak mau kerja di situ. Kenapa? APD earplug saya nggak dapat saya. Di situ bahaya bising. Kalau saya kerja bisa budak, saya nggak mau kerja. Berarti kita berhasil. Ya, tapi kalau dia bandel susah. Hati-hati juga. Misalnya, dia ada kerja, saya masuk ke workshop. Temennya yang kerja lagi gerinda pakai earplug. Ya, temen yang datang ke situ ngeliatin dia dari jauh nggak pakai. Saya bilang, kamu kenapa nggak pakai? Saya kan lagi nggak gerinda dok. Tapi kamu dengar suaranya, dengar. Nah itu kamu. Jadi bukan cuma pekerja, tapi kamu masuk lingkungan kerja yang ada potensi bahaya seperti itu. Ya, nah ini untuk kebisingan tadi. Kita hearing conservation program namanya edukasi, membuat peta kebisingan. Jadi nggak perlu semua kalau kita udah punya peta, kita tinggal lihat siapa aja yang bekerja di tempat yang bisingnya yang tinggi-tinggi itu. Jadi nggak perlu seluruh karyawan kita periksa. Ya, nah ini kita juga bikin seperti health notes dan sebagainya ya. Tempel di situ. Anda pergi tempat bising. Berapa bising ini? Berapa waktu maksimalnya? Pakai APD sesuai nggak? Bagaimana tes audiometri kamu supaya dia bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Nah, program iklim kerja, suhu panas, ini juga penting. Kadang-kadang mereka mau minum tuh jauh, males. Nah, bagaimana kita harus bekerja sama dengan meng-approach ke manajemen. Boleh nggak disiapin dispenser di situ? Itu seperti itu. Ya. Nah, kita juga harus tahu karyawan. Kamu tuh indikasi kurang minum apa enggak? Kita tahu indikasinya apa? Dari warna urin misalnya. Saya mau tanya nih pada ibu bapak nih. Kalau urin yang kurang, yang bagus, warnanya apa? Sebagian akan menjawab putih. Nah, kalau putih berarti salah. Karena kalau putih berarti ada penyakit. Mungkin kena kencing nanah dan sebagainya, ya itu harus diobatin. Yang bagus adalah dia bening gitu. Kalau semakin kuning berarti semakin kurang. Nah, kalau dia kurang, dia kerja di tempat yang uh, heat stress, yang tinggi suhunya, itu dia bisa, lama-lama dia bisa kena heat stroke dan sebagainya ya. Nah, itu bahaya itu. Ya, dan akan melakukan kerusakan fungsi ginjal dan sebagainya. Nah, itu harus diajarin. Mereka minum minimal 8 sampai 10 gelas setiap hari. Kalau itu kencingnya masih kuning berarti anak kurang. Yang di keringat juga harus dihitung. Misalnya di keringat, saya rasa keringat saya ini tadi ada kali seliter, jadi kita harus minum misalnya jadi 3 liter. Ya. Nah, ini psikososial tadinya kita bisa hitung. Biasanya yang sering dipakai dengan SDS, bisa juga dengan SRQ dan sebagainya. Nanti eh, pesan sama teman-teman di Bintang nanti kita disesuaikan ya. Ini kira-kira dari program psikososialnya. Nah, tadi saya kembali lagi ya ke 7 langkah diagnosa PAK. Ya. Bagaimana kita mengikuti ke 7 langkah ini dengan melakukan hazard identification, kita periksa dulu evidence base-nya, ya kita lakukan pengukuran, ya kita lihat juga ada lifestyle-nya, work style-nya, genetiknya, dan sebagainya, dan ada pekerjaan-pekerjaan di luar nggak yang mempunyai hazard yang sama. Kalau nggak ada, berarti kita bisa, kalau 1, 2, 3, 4, ya, kita bisa pastikan, dan 5, 6 kita bisa sanggah, itu kita bisa menetapkan PHK. Kalau ragu-ragu dugaan PHK, masukkan saja, jangan takut. Ya, dan buat eh, perusahaan jangan takut gitu. Kita melaporkan kecelakaan kerja aja berani. Kenapa penyakit akibat kerja tidak berani? Ya, tidak beraninya karena gini dok,
nanti kalau saya melakukan PHK, nanti pasti diuber-uber. Nah, saya juga minta pengertian dari teman-teman pengawas, ya pengawas. Kalau dia bisa menemukan penyakit akibat kerja, berarti program kesehatan kerjanya sudah jalan. Kalau dia tidak menemukan, ya nggak ketahuan gitu. Nah, mungkin dia belum menjalankan. Jadi kalau dia sudah ketemu, kita mesti appreciate, jangan diuber-uber dia gitu. Diuber-uber jadi akhirnya udahlah nggak usah lapor lah, ribet nantinya. Nah, jadi kalau dia ketemu kita kasih penghargaan, ya. Nah, kita juga minta perusahaan lain juga kita bisa menemukan penyakit akibat kerja. Aneh, kalau kita lagi seminar di luar negeri, Indonesia itu paling bagus. Penyakit akibat kerjanya sedikit banget gitu. Ya, jadi apa karena nggak tahu, apa karena nggak boleh dilaporin gitu ya. Nah, penyakit kita lakukan ini untuk penanganan kasus ya, secara optimal yang mencegah. Jadi kita menemukan dini tadi ya, atau kita mencegah kasus jangan sampai terjadi pada pekerja lain. Ya, dan kita kendalikan faktor risikonya. Inilah kita perlunya membuat HRA dengan bantuan dari teman-teman industri hygiene. Ya, take home message-nya, tujuan kesehatan kerja adalah mencegah terjadinya PHK, melakukan deteksi dini, melakukan pemeriksaan kesehatan kunjungan. Dapat dicegah ya dengan program kesehatan kerja, dengan promotif dan preventif. Penting membuat HRA sebagai dasar membuat program kesehatan kerja yang tepat. Jadi kalau kerja semua sehat, itu bisa dipastikan produktivitas akan meningkat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Noval. Baik, terima kasih kepada Bapak RD T. Krishna atas pemaparannya mengenai ketiga lingkungan kerja yang tentunya sangat luas dan mendalam dan tentunya sangat komprehensif sekali. Baik, Bapak Ibu peserta, sekarang eh, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber pada siang hari ini bisa menggunakan fitur raise hand agar kami persilahkan untuk membuka mic atau membuka kamera. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk link absensi akan kami kirim pukul 11.50. Baik, silakan pada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian open mic dan open record. Boleh saya nanya? Siap? Silakan. Dari Bapak Dok, Hadi ya? betul. Ya, Pak Hadiri. Ya, terkait minum dok, tadi minum ya. Ya, Terkadang kan kalau seandainya mungkin siang kan memang banyak aktivitas, kemudian juga malam juga kurang aktivitas, tapi terkadang tenggorokan atau rasa dahaga, haus itu ada. Nah pertanyaannya adalah sebaik-baiknya minum, ya waktu yang baik itu apakah malam, siang, kalaupun malam pembatasannya seperti apa, dari jam berapa sampai jam berapa, mungkin kalau siang tidak ada pembatasan. Itu aja dok, terima kasih. Baik, terima terima kasih kasih Pak Pak Hadiri. Hadiri. Mungkin mau langsung Ya, dijawab langsung jawab aja oleh ya. Bapak RD Ya, Tegrisna mungkin. Pak. Jadi minum itu kita minimal tadi. Kalau orang sehat ya, kecuali ada gangguan ginjal, makin harus dikurangin. Kalau orang normal kita harus minum antara 8 sampai 10 gelas. Ya kira-kira 2 literan lah ya, 2 literan. Nah, sebaiknya minum itu pada siang, kita penuhi itu 2 literan. Tapi kalau misalnya Pak Hadi kerjanya di lapangan keringatnya banyak, nah itu dihitung juga keringatnya, mungkin bisa minum 3 liter. Nah, sebaiknya kita minum itu dari kita kerja pagi itu sampai kira-kira maghrib lah kita sudah mulai, jangan terlalu banyak nantinya. Kalau terlalu banyak nanti malam kita nggak bisa tidur, bangun-bangun terus mengganggu tidur kita. Lalu kenapa dok? Kalau saya malam kok tenggorokannya kering gitu. Nah nanti kita harus lihat juga, padahal tidur pakai AC nggak? AC membuat juga menjadi kering udaranya. Atau yang penting nanti kalau ini tanya istri, kalau saya tidur mangap nggak mulutnya gitu. Ya kalau tidurnya mangap maka dia Pak Hadi akan masuk udara itu melalui tenggorokan. Jadi tenggorokan itu sebetulnya nggak ideal untuk bernapas. Yang ideal itu bernapas melalui hidung karena ada bulu hidung, ada konka yang bisa mengecil yang membuat mengatur suhu di dalam yang kita hirup dan sebagainya. Tapi sering kita lupa kalau tidur ngangap, jadinya ngangap itu dari hidung. Nah, mungkin kita perlu belajar bagaimana tidur eh, meng- apa bernapas dengan hidung. Ya itu ada tuh namanya, ada tekniknya.
Jadi Pak Diri ambil plester ya, jangan semua ngulutin plester, tapi cukup satu aja di sini. Nah, coba Pak Hadi lakukan. Nanti besok pasti bangunnya lehernya nggak kering, napasnya lebih enak dan lebih seger, karena tidurnya akan lebih nyenyak. Ya, apalagi kalau mangap terus ngorok, nah itu bahaya juga. Ya, jadi hati-hati bisa nimbul penyakit namanya sleep apnea. Jadi tiba-tiba tiba-tiba nggak napas lagi, itu bisa bahaya juga. Jadi belajar kita napas melalui hidung, ambil plester, tutup cukup cukup segini aja. Kita rasakan yang bibir kita tertutup. Itu mungkin Pak Adil. Tapi kalau malam jangan minum banyak-banyak ya. Nah, kalau hati-hati juga, kalau orang sering kencing, ya itu hati-hati mungkin indikator dari adanya penyakit kencing manis atau DM. Ya orang normal paling kencing sekali, maksimal 2 kali lah. Tapi kalau misalnya jam 10 tidur, jam 12 kencing, jam 1 kencing, jam 2 kencing lebih dari 2 kali, itu kita harus pikirkan ini ada penyakit kencing manis. Ya, jadi konsultasi deh kalau kayak gitu. Ya, harusnya malam nggak kencing terlalu banyak. Jadi kita kurangin. Oke, makasih Pak Diri. Baik, apakah Oke, bisa makasih Dok. dipahami, Pak Hadiri? Ya, siap, makasih. Oke, baik. Jadi minum lebih baik di siang hari, Pak Dokter ya. Siap. Lebih Dengan banyak. ukuran takaran minimal yaitu 2 liter dan 3 liter jika berkeringat berlebihan gitu, Pak Ya, Hadiri. dan patokannya tetap ya warna urin ya. Iya. Walaupun sudah minum 3 liter, tapi kalau masih kuning, nah hati-hati berarti tetap kurang mungkin keringatnya banyak. Tapi kalau dia kuningnya Oke, kuning siap. seperti teh terus menerus, hati-hati. Hanya penyakit hati malah, hepatitis. Nah, jadi Siap, Siap Pak Dok, Hadiri. siap. ya, Baik, mungkin dari peserta lain ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kami pada siang hari ini, bisa raise hand. Kami persilahkan. Atau jika ingin ada yang ingin bertanya tapi malu-malu, bisa tulis di kolom chat, nggak harus open mic atau buka kamera. padahal yang open mic nanti dikasih hadiah dari Pak Dokter. Nah, bisa itu. Silakan. Berarti dapat hadiahnya Dok. Ya, air minum. Pak Diri disuruh minum yang banyak ini. Biar nggak dehidrasi ketika di lapangan nanti. Silakan pada hadirin yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Heeh. Silakan. Itu dari pertanyaan dari Ibu Tantri Oktoria, PT Swarna Baja. Untuk masker debu sebaiknya menggunakan tipe apa, Pak RD Tekrisna? Makasih. Nah, teman-teman dari industri hygiene, dari safety, sama dari health, biasanya saya dapat pertanyaan tuh. Ya, orang safety juga suka nanya juga, Dok, nih maskernya pakai masker apa ya? Nah, kita lihat hazardnya apa ini. Kalau dia hazardnya gas, itu nggak bisa tuh pakai masker debu segala macam. Harus pakai yang cartridge, yang kayak mulut babi gitu ya, kayak mocong babi itu, cartridge. Ya, tapi kalau debu, kita lihat juga ukurannya berapa. Jangan tiba-tiba, oh pokoknya pakai N95 aja yang paling bagus. Nggak bisa. APD itu jangan pilih yang terlalu berlebihan. Semakin dia berlebihan, dia makin nggak enak. Misalnya debunya ukurannya nggak terlalu besar gitu. Kita pakai masker debu yang sesuai. Kecuali kalau itu bentuknya virus kayak zaman COVID, kita perlu N95 karena tetap tembus dengan masker debu. Nah, jadi kita perlu pikirkan seberapa tadi saya bilang ukuran debunya. Jadi kita sesuaikan maskernya. Kalau kita beli APD semakin ketat, itu semakin mahal dan semakin nggak enak dipakainya. Ya. Nah, yang kedua, yang kesalahan yang sering. Sering kita dapat masker yang pakai cartridge untuk gas. Itu kita waktu kita ke lapangan itu tidak disimpan, tidak ditutup, tidak dibungkus dengan plastik, tapi dibiarkan aja bergelantung di sini. Seperti dokter pakai stetoskop gitu jalan-jalan gelantungan. Nah itu walaupun kita nggak pakai, tetap itu gas akan masuk ke situ dan akan waktu kita pakai mungkin sudah jenuh jadinya. Jadi harusnya kalau kita belum pakai itu harusnya dibungkus, masukin dalam tas sehingga itu dapat terpelihara dan jangka panjang.
Dan sampai pas kita perlu malah nggak bisa napas lagi karena udah sesek. Dan jangan lupa kalau dapat cartridge dikasih tanggal gitu ya. Dan kita lakukan pemeriksaan, kok udah sesek nih, jangan penuh nih gitu. Ya, jadi kita juga harus lakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Nah, kalau pakai earplug yang paling salah, paling sering, mereka masukannya langsung begini. Nah, ini nggak bisa. Harusnya kita tarik kuping kita. Nah, baru dimasukin. Mungkin kalau ibu bapak sering pernah ke dokter THT atau dokter umum, mereka kalau memeriksa kuping dalamnya ada apa, ada kotor apa, akan ditarik dulu. Itu supaya lurus. Nah, earplug pun mesti demikian. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman kalau lagi training, ingat kalau mau pakai earplug, ingat apakah saya sudah bisa sekolah dulu kan begini ya. Kalau kupingnya udah nyampe berarti boleh masuk sekolah kan. Nah, itu seperti itu dimasukin kiri kanan ya. Nah, itu juga harus dihitung NRR-nya gitu. Nah, itu sering ditanyain juga kan. Jadi kalau misalnya bisingnya 100 dB, NRR-nya berapa? Nah, itu juga kita harus hitung. Ya, NRR itu nggak bisa dikurangi. Misalnya kita beli NRR 34, 100 kurangin 34, berarti 100 kurangin 34, 66. Udah aman? Enggak. Karena NRR itu terus harus dikurangi 7 dibagi 2 untuk faktor-faktor pengamannya. Jadi, nah itu harus juga dikuasai, harus kita juga jangan sampai di apa istilahnya dikadalin lah sama yang jual-jual APD gitu. Jadi kita harus ngerti ya. Mereka selalu akan menawarkan yang paling ketat karena harganya lebih mahal gitu. Dan kita lihat nggak perlu sampai segitulah gitu. Ya, nah, ini juga aneh nih. Kemarin waktu radiasi di Cikande itu tenaga kesehatan disuruh ke sana dikasih baju seperti astronot, nggak berguna ya karena radiasi itu akan menembus jangan kata baju dinding tembus jadi nggak pakai baju begitu gitu. Kalau mau pakai baju begitu pakai yang pakai metal gitu ya, pakai yang PB. Kayak kita misalnya di tempat ronsen gitu, baru bisa. Tapi kalau pakai astronot yang pakai tipis, walaupun tertutup semua, tetapnya dia akan tembus. Jadi kita harus lihat, kita pilah-pilah seperti itu. Makasih Bu Tantri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini langsung banyak yang tanya nih Pak Erdi di Hmm. kolom komen. Sepertinya audien kita masih banyak malu-malu ya untuk bicara secara langsung. Baik, ini dari Pak Fendri dari PT New Hope Lampung. Izin bertanya, jika ada pekerja yang mempunyai pekerjaan di area produksi, ada bahaya kebisingan dan di sisi lain pekerja tersebut mempunyai pekerjaan freelance sebagai pemain musik dengan Hmm. bahaya kebisingan juga. Dalam Hmm. beberapa tahun kemudian, pekerja mengalami penurunan pendengaran. Bagaimana menurut pandangan Bapak dalam kasus ini kalau ditinjau dari tindak lanjut tanggung jawab perusahaan? Oke, makasih. Nah, kita lihat pertama, kita identifikasi dulu berapa kebisingan yang ada di tempat kerja. Ya, jadi nanti kita minta bantuan nih sama teman-teman dari Bintang Inspeksi Indonesia nih ngukur nih. Berapa dB? Terus kita lihat di tempat kerja itu disediakan APD nggak? Ya, Betul. APD tersedia dan dipakai dengan benar nggak? Oke, udah semua ada. Ya, udah semua ada. Nah, kalau kita masih ragu, kita bisa minta bantuan teman-teman dari Bintang untuk melakukan personal. Tampil di sini. Ya, kita lihat diukur dosisnya berapa yang dia dapat di tempat kerja. Ya. Nah, kalau boleh, nah kita juga bilang sama Bintang, saya pinjem ya buat ngukur saya waktu saya nanti konser di luar tuh berapa gitu. Sebab nggak mungkin orang konser pakai earplug gitu kan dia. Betul. Biasanya musiknya lebih dB-nya lebih tinggi daripada di pabrik tuh. Dia nggak pakai airplug. Itu berapa lama dihitung dosisnya. Nanti bisa ketahuan. Nah, kalau kita nggak bisa hitung dan kita pengukuran di luar aja bisa nanti kita lapor nih, ini kemungkinan penyakit akibat kerja, tapi dia punya faktor itu. Nanti mungkin teman-teman dari BPJS TK akan terjun juga ke tempat dia main musiknya. Seberapa gitu. Nanti dia lebih tinggi daripada di pabrik ya dan dia punya nggak pakai earplug. Nah, mungkin itu bukan penyakit akibat kerja. Apalagi dari hasil pengukuran secara personal di tempat kerja itu jauh dari dosisnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat nanti ternyata dosisnya lebih tinggi di tempat kerja dan APD-nya mungkin nggak disediain dan sebagainya itu mungkin akibat kerja. Jadi harus diukur dua-duanya. Ya. Tapi nggak mungkin ya nonton konser atau band musik pakai APD nggak ada. Dan bahkan kalau nonton konser pilihnya yang pas festival yang deket-deket sama speaker gitu biar lebih mantap. Biar lebih kedengaran, Pak ya. Kalau Mantap pakai ya. APD malah diketawain ke konser. Kawain tuh. Oh ngapain katanya gitu kan? Baik, mungkin sudah cukup, Pak, dari jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Irfan Priyatna. Dok mau tanya, sekarang ini banyak penyakit kanker, apakah ada korelasinya dengan PAK atau ada faktor yang lain, Bapak? Hmm. Ini kanker agak sulit-sulit nih.
Hmm. Kenapa? Karena pencetusnya sebetulnya bisa banyak faktor. Kita tinggal lihat kankernya di mana. Dan adakah di tempat kerja itu ada bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Ya, misalnya saya pernah kerja, dia pernah pakai kromium. Kromium itu kalau dia kena, itu dia bisa kena kanker hati. Kalau dia pakai asbes tadi ya, satu serat masuk, dia akan jadi kanker paru. Nah, itu kita lihat ada nggak bahan kimia itu atau benzin. Nah, kalau dia tempat itu pakai benzin, hasil medical check up saya selalu perhatikan leukositnya tinggi nggak. Jadi saya pernah dapat kasus leukositnya itu 100.000. Dia berobat ke dokter, dokter bilang ini infeksinya berat karena leukosit itu paling tinggi 10.000, ini 100.000 nih gitu. Sama dokter itu diobatin terus, sebenarnya nggak mungkin gitu. Coba periksa sum tulang, ternyata dia kena kanker leukemia dia. Dan kemungkinan ada nggak di pabrik itu bahan kimia itu? Ada, tapi dia kerjanya apa gitu? Ternyata dia kerjanya bukan di operation, dia kerja di supir sama sekali nggak kena, berarti bukan akibat kerja dia. Tapi dia nggak tahu dia dapat bensin dari mana kenanya gitu. Atau bukan cuma bensin, bahan kimia, atau kena penyakit lain yang bisa menyebabkan leukemia seperti itu. Jadi cukup sulit untuk dipilah-pilah. Kalau misalnya dia kena kanker usus gitu, nah ini jarang itu dari pabrik, biasanya dari pola makan gitu. Apakah pola makannya banyak makan makanan yang ultra proses nggak, ultra proses food, misalnya seperti sosis atau makanan-makanan dalam kaleng gitu. Nah, itu salah satu pemicunya. Ya, dan biasanya harus ada juga faktor yang di dalam genetiknya punya gitu. Misalnya kalau ibu bapaknya pernah punya cancer, hati-hati, dia mungkin udah punya genetik ya, tinggal dipicu aja gitu. Ya, jadi kalau dalam badan ya udah ada kalau ini udah ada bensinnya tinggal dikasih korek api jadilah gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi cancer ini harus hati-hati tapi kita harus lihat kalau cocok di bahan kimianya atau di pabriknya ada potensi untuk bikin cancer dan orang itu bekerja di situ dengan paparan yang cukup tinggi dan cukup lama, nah itu kita harus mungkin laporkan saja sebagai penyakit akibat kerja. Kira-kira gitu, Pak Baik, Irfan. baik siap Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Erwin Herianto Gorat. Saya simpulkan, semenjak Bapak Erwin ini tidak pernah mengorok, tapi begitu sering kerja di lapangan, beliau sering ngorok. Jadi mungkin ada solusi nggak dok untuk mencegah atau mengurangi pekerja ini mengorok karena sangat mengganggu pekerja yang lain ketika tidur, Pak RW, Pak RD. Jadi kalau saya jangan diobatin. Jadi apa? Kenapa? Karena pada prinsipnya orang yang kerja shift malam nggak boleh tidur. Jadi kalau ada yang ngorok malah dikasih penghargaan karena dia membangunkan teman-temannya supaya nggak bisa tidur. Ah, betul Ya, ada sekali. kalau sampai ketahuan dia shift malam dia tidur, itu bisa dipecat. Ya, nah itu secara ininya begitu. Nah, tapi kalau dia ngorok, mungkin bukan cuma di tempat kerja ya, itu banyak faktor tadi. Apakah tadi posisi bantalnya? Hati-hati ya, bantal kepala itu nggak boleh tinggi. Kalau tinggi dia akan ketekuk, tekuk dia udara Betul. gitu ya. Terus yang kedua lihat ada amandelnya nggak? Amandel juga berpengaruh gitu. Ya biasa kalau ini dia tidurnya kalau dia nyenyak biasanya kalau orang tuh tidurnya nyenyak. Kalau tidur nyenyak tuh kayak kita orangnya nggak sadar lidah akan jatuh ke belakang gitu itu berbahaya makanya bisa-bisa lidah itu akan menyumbat. Makanya kalau orang ngorok ditoel aja biar dia pindah posisi tapi dia pindah posisi ngorok lagi gitu kan susahnya. Nah itu harus dicari penyebabnya ya. Jadi bisa juga karena terlalu gemuk sehingga lehernya gemuk gitu sehingga saluran napasnya menjadi tergencet itu pengaruh tempatnya apa dia punya bantalnya dan sebagainya. Kalau di kantor pasti nggak pakai bantal, biasanya tidurnya ya di bangku aja atau di meja begitu itu pasti ketekuk gitu seperti itu. Tapi kalau sampai bisa ngorok berarti tidurnya nyenyak banget gitu. Sehingga teman-temannya nggak bisa tidur malah bagus berarti ya. Ya gitu Pak. Ya jadi Pak ini Erwin ya itu mesti dicari Pak penyebabnya Pak. Banyak faktor ya. Bahkan sekarang rumah sakit ada yang khusus ngobatin ngorok itu Pak. Jadi Bapak dirawat di rumah sakit walaupun nggak sakit, Bapak tidur, selama Bapak tidur direkam semua. Nanti dia akan simpulkan ini dari mana nih ya. Itu kerjasama bisa THT, neurologi dan sebagainya. Gitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak RD. Mungkin saya pilih ya, ini karena ini terlalu banyak pertanyaan dan waktu sudah mendekati waktu istirahat. Pertanyaan dari Pak Eri R. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 diatur tentang faktor psikologi yang salah satu metodenya dengan penyebaran kuesioner standar kepada karyawan.
Apakah hasilnya dapat dipercaya apabila hasil kuesioner bukan dikeluarkan oleh dokter atau pihak yang kompeten, Pak Erti? Mm. Oke, biasanya kayak PJK 3 itu sebenarnya kuesioner itu sudah punya ininya, kuncinya. Jadi Hmm. PJ3 kalau bikin misalnya dia menyebarkan SDS, dia udah punya kuncinya tuh. Nanti biasanya pertanyaan-pertanyaan itu menjebak gitu kan ya. Di bagian ini dia jawab ya, bagian ini tidak, nanti akan nilainya ketahuan. Ya, biasanya seperti itu. Jadi sebetulnya bisa diambil. Asal yang ngerjain juga serius, nggak main-main gitu ya. Terus yang kedua yang ngerjain tuh ngerti. Tadi saya bilang, saya dapat di perusahaan, hasilnya banyak yang stres berat. Ternyata mereka nggak ngerti kata-katanya. Karena kata-katanya biasanya kan terlalu akademisi gitu ya. Jadi harusnya ditemenin. Jadi waktu ngisi misalnya kita kumpul ada 10-20 orang. Ayo kita bikin sama-sama ya. Nomor 1, ada yang nggak ngerti nggak pertanyaannya apa? Tapi jangan diarahin jawabannya ya. Oh ya, ya udah oke ya gitu dan sebagainya. Nah itu harus seperti itu gitu. Tapi jangan bisa bagi pakai email aja semua ada karyawan ada 50 sebarnya pakai email terus balik lagi gitu. Nah itu kadang-kadang banyak biasnya jadinya. Ya, jadi semua baik gitu kalau cuma asal kita bisa mengontrol biasnya jangan sampai terlalu besar. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah tadi kalau yang biasanya kalau stres-stres berat saya panggil lagi. Ini pertanyaannya begini-gini, bener nggak? Oh ternyata itu dok saya nggak ngerti. Saya jawabnya seperti saya pikir kayak gini gitu. Siap, Dok, siap. Terima Tapi kasih, Dok. untuk screening awal sih oke bisa dipakai semuanya. Jadi kalaupun memang bukan hasilnya itu bukan dari dokter atau pihak Ya. eh, Nah, yang kompeten, berarti itu hmm, eh, bisa dipercaya, bisa bisa dilaporkan ya kepada pakai pihak. dia pakai questionnaire ya. Tapi biasanya Iya, tadi saya betul. bilang ini hanya sebagai screening awal. Kalau dia Hmm. nemuin stres berat ya atau sedang saya udah panggil. Kalau stres ringan saya anggap normal. Sebab nggak mungkin orang nggak ada stres hidup. Kalau nggak ada stres dia nggak punya kemauan, nggak punya keinginan itu jelek juga gitu. Nah biasanya saya Ya, panggil. Nah biasanya kalau yang itu harus dikonsultasikan lagi. Jadi hanya untuk screening awal aja. Ya kalau di perusahaan tuh kadang-kadang hanya untuk membatalkan peraturan gitu. Ya ya, udah bisa udah betul. nih gitu tapi nggak pernah dianalisa harusnya dianalisa lagi gitu betul nggak dia stres tapi kalau misalnya kita lihat indikasinya nih kenapa orang-orang yang di bagian departemen ini yang Gado-gado. bosnya A itu stres semua nah ini mungkin bermakna ini ya mungkin perlu digali jangan-jangan yang bikin stres itu bosnya jadi saya pernah ngalamin itu lalu saya bilang Pak gimana anak buah bapak nih kok banyak stres semua nih bagian bapak dibandingin dengan bagian lain ya dibandingin dengan departemen lain tapi saya nggak stres dok. Ya, bapak nggak stres, tapi bapak yang bikin anak buah bapak jadi stres semua. Saya bilang gitu. Nah, itu seperti itu. Ternyata dia kalau perfeksionis, maunya begini, buru-buru. Itu harus dirubah dia. Ya, Dok. Jadi Baik, Dok. Terima treatmentnya kasih, Dok. seperti itu, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Erdi Dokter. Pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad Abi Zulfikar. Salam Pak, izin bertanya, tempat kerja saya ada di bidang manufaktur kayu yang gedung produksinya masih banyak debu dan serbuk kayu, serta gedung pengecatan. Tapi kita sudah membagikan masker khusus sesuai posisi karyawan bekerja seperti masker debu, dan masker khusus untuk pengecatan. Untuk kasus surat dokter yang saya terima, banyak yang terdiagnosa ISPA atau penyakit pernapasan. Apakah Hmm. dokter itu termasuk PAK atau tidak? Dan apakah ada tindakan yang harus dilakukan untuk mengetahui itu PAK atau tidak, Pak Dokter Erdi? Hmm. Ya, biasanya gini, Pak. Kita harus bandingkan. Misalnya dia di bagian tadi pengecatan sama yang bagian yang debu atau kayu ya. Terus kita bandingkan dengan departemen lain. Misalnya dengan departemen administrasi. Ya, ternyata pada saat sekarang-sekarang ini kok semua ternyata ISPA gitu. Orang yang di administrasi juga yang nggak kena produk debu sama cat itu tetap batuk. Nah, berarti itu bukan dari akibat kerja, ya. Nah, tapi kalau ternyata bagian lain tuh aman-aman aja, tapi bagian ini nggak tergantung musim, hampir sering terjadi gitu. Nah, itu kita patut mencurigai. Ya, jadi dokter itu harus selalu curiga ini ispa apa itu atau bukan itu akibat kerja atau bukan. Itu harus selalu begitu. Tapi kalau kita bandingin dengan departemen lain yang tidak terpapar, ternyata hasilnya sama, itu bukan. Ya. Nah, tapi kalau departemen itu doang yang itu juga kita perlu lihat apakah dia punya alergi asma, ya. Apakah dia merokok atau enggak, itu juga pengaruh, ya. Apakah dia pakai vape? Vape itu lebih bahaya. Singapura aja udah nggak boleh pakai vape lebih bahaya karena Betul, betul, isinya Pak. bisa lebih macam-macam dan kimianya. Nah, jadi kita perlu analisa seperti itu, Pak. Makanya kita perlu membuat perbandingan antara grup, ya, antara grup yang
sering terpapar sama yang nggak terpapar. Itu seperti itu, Pak. Dan kita juga mungkin bisa minta masukan dari puskesmas kalau saya. Puskesmas, bulan ini angka ISPA tinggi banget ya. Iya dok, naik. Biasanya sekitar 40%, kok bisa sampai 60-70%. Nah, itu mungkin berkorelasi juga. Ya, ISPA selalu nomor satu. Itu paling gampang. Batuk, ISPA, pilek, ISPA gitu. Ya, nggak terlalu spesifik gitu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Abi Zulfikar. Mungkin ada respon atau ada yang ingin disanggah lagi dari jawaban Pak Dr. Edi? Mungkin sudah cukup ya. Di sini kita lihat sudah nggak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin dari Bapak Dr. Erdi Tekrisna sendiri. Oh, ini ada satu chat. Sudah cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Abi Zulfikar atas pertanyaannya. Kemudian Bapak Dr. Erdi, mungkin ada statement closing untuk webinar pada siang hari ini yang ditujukan pada seluruh peserta webinar K3 Lingkar pada siang hari ini. Oke, makasih. Terima kasih pada Bintang Indonesia yang sudah memberi kesempatan. Terima kasih pada Ibu Bapak yang sudah juga kita bersharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting adalah lebih baik mencegah. Jadi program kalau punya OH program, Occupational Health Program, itu lebih fokus kepada pencegahan dan promosi untuk meningkatkan tubuh daripada kita fokus ke mengobati dan apalagi sampai rehabilitasi. Nah, untuk itu kita perlu berkolaborasi. Ya, terutama kalau saya sebagai dokter, saya dan perawat saya harus berkolaborasi dengan teman-teman dari industri hygiene ya, dan juga tidak melepaskan dari safety, teman-teman safety. Dan ini kita tiga ini harus biasa bersatu untuk menjaga karyawan kita jangan sampai sakit. Dan karyawan itu seperti anak kecil, ya. Mereka itu selalu nggak mau pakai, nggak mau, tapi kita harus jelaskan. Kalau mereka jelas terima, mereka akan mau pakai. Ya, kalau kita hanya maksa, itu mereka akan hanya di depan kita aja dia pakai. Jadi perlu pendekatan-pendekatan psikologis seperti itu. Dan sekali lagi juga jangan lupa program ergonomik dan psikososial yang agak samar-samar, nah itu perlu kita tingkatkan karena kita nggak tahu mungkin banyak yang depresi dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja atau paling banyak juga kecelakaan kerja karena dia tidak konsentrasi. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erdi Tekrisna atas closing statement-nya yang tentu sangat menginspirasi kita semua. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu peserta sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber kita, Dr. Erdi Tekrisna Satyadi, atas ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat sekali yang telah disampaikan pada seluruh peserta pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi sekaligus menjadi pedoman dalam mengimplementasikan K3 lingkungan kerja di lingkungan perusahaan masing-masing. Tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya dari awal hingga akhir acara. Tetap setia bersama kami dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk praktik sehari-hari di lingkungan kerja instansi masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, PT Bintang Inspeksi Indonesia tentu sangat berkomitmen untuk terus mendukung perusahaan dan instansi dalam membangun tempat kerja yang aman, sehat, dan tentunya sangat produktif di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya Noval sebagai host pada siang hari ini. Sampai jumpa di webinar dan event kami selanjutnya di PT Bintang Inspeksi Indonesia. Kami mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Mas warahmatullahi Noval. wabarakatuh. Ya, terima kasih Terima Bapak kasih, Dok. Dokter. Waalaikumsalam. Untuk Terima peserta kasih yang Bapak belum semuanya. mengisi absensi, Oke. silakan untuk mengisi absensi di link kolom komentar yang telah di-share. Mohon izin Izin Pak pamit Erdi, saya. apa boleh ini dari peserta meminta untuk materi dikirimkan kepada peserta? Boleh, silakan Pak. Boleh ya, Ini siap. dikirim sama Mas Noval pakai PDF ya. Siap, siap Bapak.
Baik, kasih. untuk peserta nanti akan dikirim oleh admin PTBI untuk materi webinar pada siang hari ini dalam bentuk PDF. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan pada narasumber yang sangat kompeten dan sangat profesional, Pak Dr. Erdita Krisna, dan terima kasih kami ucapkan pada seluruh peserta yang setia menunggu kami dari awal sampai akhir, meskipun di awal tadi ada kendala sedikit hingga molor dikit. Kami sangat berharap untuk saran dan kritiknya PT Bintang Inspeksi Indonesia dan kami sangat berharap untuk harapan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang hari ini untuk kegiatan apa yang ingin diadakan oleh PT Bintang Inspeksi Indonesia ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.